Aku diseret suamiku. Dia memelukku dengan brutal, mertuaku hanya tertawa. Dan inilah yang terjadi. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Udara sore di kediaman utama keluarga Baskara selalu membawa aroma kemewahan yang dingin. Wangi lilin aromaterapi berharga mahal berpadu dengan keharuman kayu jati tua. Matahari tergelincir di ufuk barat, memantulkan bias jingga ke jendela-jendela besar yang berbingkai emas, menciptakan ilusi kehangatan yang kontras dengan suasana di dalam. Disinilah Ajeng hidup, di dalam sangkar emas yang menjanjikan segalanya, namun terasa kosong seperti kotak perhiasan tanpa isinya. Ajeng adalah wanita muda yang seolah baru mekar. Usianya baru 25, wajahnya cerah, dan senyumnya dulu adalah nyala api yang tak pernah padam. Namun, sejak setahun menikah dengan Bima Baskara, putra tunggal keluarga konglomerat itu, nyala api itu perlahan meredup. Ia mengenakan gaun sutra ringan, warisan dari ibu mertuanya, yang terasa seperti kostum alih-alih pakaian nyaman. Saat ini, ia sedang menyiram bunga anggrek bulan di teras belakang, tugas kecil yang ia ambil untuk mencari ketenangan di rumah sebesar istana ini. Anggrek ini rapuh, Ajeng. Sama rapuhnya dengan reputasi yang kita jaga. Sebuah suara yang sedingin es mencair tiba-tiba menyergap dari belakang. Itu Nyonya Baskara, ibu mertua Ajeng. Nyonya Sekar Baskara adalah definisi sempurna dari wanita bangsawan modern. Elegan, selalu mengenakan perhiasan minimalis tapi bernilai fantastis, dan memiliki tatapan mata tajam yang mampu mengupas kulitmu tanpa menyentuh. Ia selalu tampil sempurna, rambut tertata rapi, bibir merona tipis, dan aura yang menuntut hormat. Ajeng menarik napas, memutar badan dengan senyum yang dipaksakan. Selamat sore, Bu. Saya menyiramnya hati-hati, airnya sudah saya ukur. Hati-hati saja tidak cukup di rumah ini, Ajeng. Dibutuhkan ketepatan. Anggrek bulan tidak suka terlalu banyak air. Sama seperti Bima. Dia tidak suka terlalu banyak perhatian yang tidak perlu. Dia butuh ketenangan dan dukungan yang diam, ujar Nyonya Baskara, menekankan setiap kata seolah itu adalah pedang bermata dua. Ia maju selangkah, menunjuk pot anggrek itu dengan ujung jari yang berkuku manicure rapi. Dukung dia tanpa suara. Kau mengerti maksudku? Ajeng merasakan pipinya memanas. Ini adalah jenis percakapan yang terjadi hampir setiap hari. Sebuah serangan verbal yang dibungkus dengan nasihat anggun. Saya mengerti, Bu. Saya selalu mendukung Bima, jawab Ajeng pelan. Bagus. Karena Bima sekarang sedang berada di bawah tekanan yang sangat besar di kantor. Tanggung jawabnya jauh lebih berat dari yang bisa kau bayangkan. Jauh lebih berat dari tugas menyiram bunga ini. Jangan sampai ada masalah kecil di rumah yang mengganggunya. Apakah jelas, menantu? Nyonya Baskara menaikkan salah satu alisnya yang terbentuk sempurna, menunggu jawaban. Jelas, Bu, kata Ajeng. Nyonya Baskara mengangguk puas, lalu berbalik tanpa kata-kata pamit. Bayangannya menghilang di balik pintu geser kaca. Ajeng memejamkan mata sejenak. Ia tahu Bima berada di bawah tekanan. Bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena ayahnya, TN Baskara, suami Nyonya Sekar, telah menyerahkan sebagian besar kendali perusahaan kepada Bima. TN Baskara sendiri adalah sosok yang lebih suka berada di balik layar, mengamati dari jauh, dan jarang menampakkan diri di hadapan Ajeng. Tapi yang paling jarang terlihat adalah TN Baskara senior, kakek Bima. Ajeng hanya pernah melihatnya di foto-foto lama dan mendengar bisikan bahwa beliau adalah bayangan yang menggerakkan matahari dan bulan di keluarga ini. Saat jarum jam menunjukkan pukul 7 malam, Ajeng turun ke ruang makan. Meja makan itu panjangnya bisa menampung 20 orang. Tapi malam ini hanya tersedia untuk 2 orang. Nyonya Baskara sudah makan duluan. Sebuah kebiasaan yang ia ciptakan agar Ajeng selalu merasa seperti orang luar. Pukul 7:30, pintu utama terbuka. Suara langkah kaki yang berat terdengar, disusul oleh Bima. Bima Baskara. Sosoknya tinggi, rahangnya tegas,
dan ia selalu mengenakan setelan jas yang sempurna. Bima adalah pria yang membuat jantung Ajeng berdebar sejak pertama kali bertemu. Ia cerdas, hangat, dan memiliki ambisi yang membara. Namun, Bima yang Ajeng nikahi setahun lalu, pria yang tertawa lepas dan sering mencuri ciuman di dapur, kini telah berubah. Ia tampak lelah. Terlalu lelah. Matanya yang coklat gelap tampak suram, dan ada guratan samar di pelipisnya yang menandakan kurang tidur. Malam ini, ada memar tipis di buku-buku jarinya, yang ia coba tutupi dengan menggenggam tangan erat. "Hai, sayang," sapa Bima. Suaranya terdengar serak. Ia memaksakan senyum, tapi senyum itu seperti kain yang sudah usang, mudah robek. "Hai, Mas. Kenapa baru pulang? Apa ada masalah besar di kantor?" tanya Ajeng sambil membantunya melepaskan jas. Bima mendesah berat. Seperti biasa, tumpukan berkas yang tidak ada habisnya. "Kakek, dia benar-benar menekan para direktur akhir-akhir ini. Aku harus merapikan kekacauan mereka." Ajeng mengerutkan dahi. "Kakek? Tapi bukankah kakek sudah pensiun total?" Ibu bilang ayah yang pegang kendali penuh sekarang. Bima terdiam sejenak. Ia menghindari tatapan mata Ajeng, lalu menarik tangan Ajeng menuju meja makan. "Ayah, dia masih sering meminta nasihat kakek. Kau tahu, kakek adalah pendiri kerajaan bisnis ini. Pengaruhnya masih seperti akar pohon raksasa. Ayo, kita makan. Aku lapar sekali." Bima terdengar buru-buru mengubah topik, nadanya menjadi tegang. Mereka duduk. Ajeng menyadari Bima makan dengan tergesa-gesa. Fokusnya tidak pada makanan, melainkan pada ponselnya yang ia letakkan terbalik di samping piring. Tiba-tiba, "Nyonya." Baskara muncul lagi, bukan untuk ikut makan, melainkan untuk menegur. Ia berdiri di ambang pintu ruang makan, seperti patung marmer yang dihidupkan. "Bima, ayahmu baru saja menelepon. Ada kesalahan fatal di laporan keuangan kuartal ketiga. Kau tahu siapa yang bertanggung jawab atas laporan itu?" Wajah Bima langsung pias. "Aku, Bu. Aku sudah memeriksanya 3 kali sebelum dikirim." Rupanya tidak cukup. Sekarang, nama baik kita dipertaruhkan di depan Dewan Komisaris. Kau tahu apa kata ayahmu? Ayahmu bilang, keseimbangan di rumah akan tercermin pada keseimbangan di kantor. Nyonya. Baskara melirik Ajeng dengan sinis. Senyumnya tipis dan penuh racun. Ajeng tahu, itu adalah serangan yang ditujukan kepadanya. Nyonya. Baskara selalu menyeratkan bahwa Ajenglah yang menyebabkan ketidakseimbangan itu, membuat Bima tidak fokus. Aku minta maaf, Bu, kata Bima. Suaranya terdengar seperti bisikan yang tertiup angin. Nyonya. Baskara berjalan mendekat, mengambil teko perak di atas meja dengan gerakan lambat, penuh kesengajaan. Tangannya bergetar sedikit. Saat ia menuangkan air, seolah disengaja, teko itu oleng. Air panas dan sisa teh tumpah, bukan ke piring Bima, tapi tepat mengenai ujung jemari Ajeng yang diletakkan di meja. Ajeng sontak menarik tangan, menahan erangan. Jemarinya memerah. Astaga! Ajeng, bisakah kamu duduk tenang? Kamu membuat ibu terkejut. Hardik nyonya. Baskara meletakkan teko itu dengan bunyi denting keras. Dasar ceroboh. Aku hanya ingin menuangkan teh untuk Bima, dan kau membuat kekacauan. Kamu seharusnya sudah terbiasa dengan peralatan mahal di rumah ini. Nyonya. Baskara sama sekali tidak menunjukkan rasa khawatir, apalagi bersalah. Ajeng melihat wajahnya, dan di sana, ia menangkap tawa kecil yang tersembunyi di sudut bibir nyonya. Baskara. Tawa itu singkat, hanya sepersekian detik, tapi itu nyata. Tawa meremehkan yang membuat Ajeng merasa harga dirinya diinjak-injak. Bu, cukup. Bima berdiri tiba-tiba, membuat kursi makan berderit. Nyonya. Baskara menatap putranya, wajahnya kembali dingin. Kenapa, Bima? Kau membela istrimu yang ceroboh? Lihat, ia bahkan tidak bisa duduk diam selama 5 menit tanpa menyebabkan insiden. Ia kemudian berbalik dan meninggalkan ruangan. Langkah kakinya terdengar arogan. Ajeng mencoba menahan air mata. Ia menatap luka kecil di tangannya, namun luka di hati terasa jauh lebih besar. Bima segera mendekat. Ajeng, sini,
Aku obati. Tidak perlu, kata Ajeng, mencoba menarik tangannya. Bukan itu masalahnya, Bima. Kenapa ibumu selalu seperti ini? Dia tidak pernah sekalipun memperlakukanku dengan baik. Dan dia tertawa tadi, Bima. Dia menertawakanku. Bima mencengkeram lengan Ajeng. Genggamannya kuat, nyaris menyakitkan. Matanya menatap Ajeng. Dan di sana bukan hanya ada kelelahan, tapi juga ketakutan yang mendalam. SSTT. Jangan bicara keras-keras. Jangan pernah katakan itu lagi. Ajeng, kau tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini, bisik Bima, suaranya sangat rendah. Aku tidak mengerti? Justru karena aku tidak mengerti, aku bertanya. Ada apa denganmu? Ada apa dengan ibu? Apa yang kalian sembunyikan? Kau pulang larut, kau terluka, kau tegang, dan ibumu terus menghinaku. Aku tidak tahan lagi dengan sandiwara kebahagiaan ini, Bima. Ajeng sudah tidak bisa menahan suaranya lagi, nadanya meninggi. Bima melihat ke arah pintu ruang makan, seolah memastikan tidak ada yang menguping. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Aku mohon, Ajeng, jangan memaksaku sekarang, desak Bima. Ekspresi wajahnya berubah drastis, dari putus asa menjadi marah yang membara. Amarah yang tidak diarahkan pada Ajeng, tapi seperti ledakan dari tekanan yang menumpuk. Aku hanya ingin kejujuranmu, Mas. Kita suami istri. Bima melepaskan cengkeramannya dari lengan Ajeng, lalu menarik napas dalam-dalam. Namun, yang keluar adalah amarah yang meledak. Ia mengambil mangkuk berisi kuah sup yang masih hangat, dan membantingnya ke lantai marmer. Perang! Suara pecahan itu memekakkan telinga, menggema di ruangan sunyi. Ajeng terkejut hingga mundur 2 langkah. Kuah itu memercik ke lantai dan gaunnya. Cukup! Aku bilang jangan memaksaku, teriak Bima, wajahnya mengeras seperti batu. Jangan ganggu aku dengan hal-hal sepele ini. Aku sudah bilang, ini demi kita. Kenapa kamu keras kepala? Ia mendekat, langkahnya cepat dan dominan. Ia menarik lengan Ajeng dengan kasar, genggamannya terasa dingin dan keras. Aku lelah, Ajeng. Aku tidak mau dengar keluhanmu lagi. Sekarang, kamu ikut aku, kita naik ke atas. Ajeng sempat mencoba melawan, tapi tenaga Bima terlalu besar. Dia menyeret Ajeng keluar dari ruang makan, melewati lorong mewah yang dihiasi lukisan mahal. Ajeng yang ketakutan mencoba melepaskan diri, tapi Bima tidak melepaskannya. Ekspresi Bima terlihat sangat brutal dan mengancam, sebuah kontras menyakitkan dengan sosok Bima yang dicintainya. Di ujung lorong, ada sebuah kamera pengawas kecil, tersembunyi di balik hiasan dinding. Bima melihatnya sekilas. Ia tahu, ini harus terlihat meyakinkan. Lepaskan aku, Bima. Kau menyakitiku, teriak Ajeng. Bima berhenti tepat di bawah kamera itu, di pintu tangga. Ia membalik tubuh Ajeng menghadapnya, lalu alih-alih melepaskan, ia justru memeluk Ajeng dengan brutal, menekan tubuh Ajeng ke dadanya dengan kekuatan yang berlebihan. Lengan Bima mengunci Ajeng, membuatnya kesulitan bernapas. Diam. Kau tidak mengerti risikonya, bisik Bima tepat di telinga Ajeng, nadanya penuh desakan. Ajeng merasakan sesuatu yang kecil dan dingin diselipkan Bima ke rambutnya, tepat di belakang telinga, tersembunyi dari pandangan. Apa yang kau lakukan? Tanya Ajeng, panik. Bima melepaskan pelukan brutal itu sama cepatnya dengan ia memulainya. Ia mendorong Ajeng menjauh, membuat Ajeng terhuyung ke tangga. Wajahnya kembali menjadi topeng amarah dan kekecewaan. Naik! Jangan buat aku semakin marah, bentak Bima, meninggalkan Ajeng yang hanya bisa menatap punggungnya dengan mata nanar. Ajeng terjatuh di anak tangga, memegang lengannya yang sakit. Ia melihat ke atas, ke kamera tersembunyi yang kini merekam seluruh insiden ini. Ajeng bingung, takut, dan hancur. Namun, di tengah kepanikan itu, ia menyentuh bagian belakang telinganya. Ada benda kecil menempel di sana, sebuah alat komunikasi yang sangat kecil, tersembunyi di balik helai rambutnya. Mengapa Bima melakukan ini? Mengapa ia harus terlihat begitu brutal? Ajeng tahu, ini bukan kemarahan Bima yang sesungguhnya. Ini adalah pertunjukan. Dan Ajeng tahu, pertunjukan itu baru saja dimulai.
Ia merasakan getaran dingin di punggungnya, menyadari bahwa ia baru saja diseret ke dalam badai yang jauh lebih gelap daripada sekadar masalah keluarga. Sebuah badai yang kini terekam sempurna dan siap diledakkan ke dunia luar. Getaran kecil di belakang telinga Ajeng menjadi jangkar di tengah badai kebingungan. Setelah Bima meninggalkannya terhuyung di tangga, Ajeng tidak langsung naik ke kamar. Ia duduk di anak tangga marmer itu, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdentum seperti genderang perang. Sentuhan dingin alat komunikasi yang diselipkan Bima di rambutnya adalah satu-satunya bukti bahwa tindakan brutal suaminya tadi adalah pertunjukan yang disengaja. Ajeng akhirnya naik ke kamar, mengunci diri. Ia berdiri di depan cermin besar, menyentuh alat kecil itu. Alat ini sangat kecil, nyaris tak terlihat, disembunyikan dengan sempurna di balik helai rambutnya. Kenapa Bima melakukan ini? Jika dia ingin bicara, kenapa harus dengan cara yang begitu menyakitkan? Batin Ajeng, rasa sakit fisik di lengannya berpadu dengan nyeri emosional yang menggerogoti. Ia mencoba menyalakan alat itu, tapi tidak ada respons. Bima pasti menonaktifkannya, mungkin untuk menghindari deteksi di rumah yang terasa seperti sarang laba-laba yang penuh pengintai. Malam itu, Ajeng tidur, atau lebih tepatnya, hanya berbaring, dengan mata terbuka lebar. Ketegangan menggantung di udara kamar, seberat tirai beludru yang menjuntai. Ia memikirkan kembali setiap detail. Tatapan ketakutan Bima, memar di buku jarinya, sindiran Nyonya Baskara tentang keseimbangan di rumah, dan tawa dingin itu. Semua terasa seperti kepingan puzzle yang, saat disatukan, membentuk gambaran yang mengerikan. Sekitar pukul 2 dini hari, Ajeng terbangun oleh suara samar. Itu adalah suara Bima, berbicara di telepon. Ia duduk di balkon, memunggungi Ajeng. Cahaya rembulan menyinari bahunya, membuatnya tampak seperti siluet kesepian di tengah kegelapan. Ajeng mengendap-endap mendekat ke pintu balkon, mencoba mendengarkan. Bima berbicara sangat pelan, nyaris berbisik. Aku sudah bilang, tekanannya terlalu tinggi. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia mulai curiga. Suara Bima terdengar tegang dan penuh keputusasaan. Curiga? Siapa yang curiga? Ajeng menahan napas. Tolong, percepat kesepakatan itu. Aku harus segera keluar dari sini. Jika tidak, bukan hanya aku yang hancur. Ajeng juga akan hancur, lanjut Bima. Suaranya pecah, ada nada ketakutan yang mendalam di sana. Dia sudah mulai bertindak. Hari ini, dia menggunakan ibu lagi. Aku harus melakukan ini untuk memancingnya. Ya, aku tahu itu brutal, tapi itu satu-satunya cara agar dia yakin aku sedang menjaga jarak dari Ajeng. Agar dia tidak mengincar Ajeng secara langsung, bisik Bima lagi, dan kali ini Ajeng yakin Bima berbicara tentang sosok yang jauh lebih berkuasa daripada Nyonya Baskara. Sosok yang berada di balik bayang-bayang. Dia harus melihatku marah. Dia harus melihat Ajeng tertekan. Itu sandi kita. Jika Ajeng tampak bahagia atau nyaman, dia akan tahu kami bekerja sama. Percayalah, semua ini demi aset itu. Aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan kakek. Itu hakku, dan itu hak Ajeng. Bima mengakhiri kalimatnya dengan penekanan yang kuat pada kata, kakek. TN Baskara Senior. Bisikan Bima menguatkan kecurigaan Ajeng. Sosok yang jarang terlihat, tetapi memiliki pengaruh seperti gravitasi yang menarik semua anggota keluarga ke dalam orbitnya. Ajeng mundur selangkah, tanpa sengaja menginjak karpet dengan bunyi gesekan kecil. Bima seketika mengakhiri panggilan. Sudah dulu. Nanti aku hubungi lagi, katanya cepat, suaranya kembali datar. Bima berbalik, menatap Ajeng yang berdiri di ambang pintu. Ekspresi kagetnya hanya sepersekian detik. Lalu ia memasang lagi topeng kaku yang sering ia kenakan akhir-akhir ini. Ajeng, kenapa belum tidur? Tanyanya, berjalan mendekat. Ajeng menatap Bima lurus di mata, mencoba mencari kehangatan yang hilang. Aku mendengar suaramu, Mas. Suaramu terdengar putus asa. Siapa yang kau telepon? Apa yang dimaksud dengan tekanan dan kesepakatan itu? Dan kenapa kau bilang aku akan hancur? Bima berhenti tepat di depan Ajeng. Ia mengangkat tangan, menyentuh lembut pipi Ajeng, tapi sentuhannya terasa ragu. Aku sedang bicara dengan pengacaraku.
Ajeng. Masalah perusahaan. Aku sedang mencoba menjual sebagian saham agar tekanan di kantor berkurang. Kau tidak perlu khawatir. Ajeng menggeleng. Jangan bohong padaku, Bima. Aku mendengar kau menyebut kakek. Kau juga bilang, kau harus bersikap brutal padaku agar kakek tidak mengincarku. Itu bukan sandiwara perusahaan, Mas. Itu masalah hidup dan mati. Mendengar kata-kata itu, pertahanan Bima runtuh. Topeng di wajahnya pecah, memperlihatkan kepedihan yang luar biasa. Ia menarik Ajeng ke dalam pelukannya, pelukan yang kali ini nyata, penuh ketakutan, dan terlalu erat, seolah ingin menyampaikan semua yang ia sembunyikan selama berbulan-bulan. Aku mencintaimu, Ajeng. Percayalah padaku, bisik Bima di rambut Ajeng, suaranya parau menahan tangis. Apapun yang terjadi, itu semua demi kita. Hanya demi kita. Ajeng membalas pelukannya, merasakan baju Bima basah oleh keringat dingin. Aku percaya padamu, Bima. Demi Tuhan, aku percaya. Tapi aku lelah hidup dalam ketakutan. Tatapanmu yang kosong, perlakuan ibumu, dan sekarang kau harus menyakitiku di depan kamera. Itu semua menyiksa jiwaku, Mas. Aku tidak bisa pura-pura kuat jika aku tidak tahu apa yang kulawan. Bima melepaskan pelukan itu, memegang bahu Ajeng, dan menatap matanya dengan intensitas yang membakar. Aku tidak bisa memberitahumu secara langsung. Jika aku mengatakannya, risikonya terlalu besar. Ponsel kita, laptop kita, mungkin setiap dinding di rumah ini, punya mata dan telinga mereka. Mereka bisa mendengar, Ajeng. Dan jika mereka tahu kamu terlibat, mereka akan menghancurkanmu. Aku tidak mau itu terjadi. Lalu kenapa kau memberiku alat komunikasi itu? Tanya Ajeng, menunjuk alat tersembunyi di telinganya. Jika berbahaya, kenapa kau mengambil risiko? Bima menghela napas, panjang dan berat, seperti beban dunia ada di bahunya. Karena aku tidak bisa meninggal kamu dalam kegelapan. Dan karena aku butuh kamu untuk rencana ini, Ajeng. Aku butuh kamu menjadi mataku di sini. Ajeng merasa terkejut, namun sekaligus ada kilatan pemahaman. Rencana apa, Bima? Kau sudah mempersiapkan ini sejak lama. Sejak aku tahu kakek mengendalikan ayah dan ibu, menggunakan perusahaan untuk hal yang tidak bisa kubayangkan. Dia menggunakan ibu untuk mengisolasiku dan mengawasiku. Dan dia menggunakan kekerasan, palsuku, sandiwara KDRT yang terekam, untuk membuatmu tampak seperti korban rapuh yang tidak mungkin diajak bekerja sama. Itu adalah umpan, Ajeng. Umpan yang akan membuat kakek merasa aman. Jelas Bima, suaranya cepat dan berhati-hati. Ia mengeluarkan flash drive kecil dari saku celana tidurnya. Ini adalah awal dari semuanya. Ini berisi petunjuk tentang di mana aku bersembunyi akhir-akhir ini, apa yang aku cari, dan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Bima menanamkan flash drive itu di telapak tangan Ajeng, menutupnya erat. Kamu harus menyembunyikannya di tempat yang tidak pernah terpikirkan. Jangan membukanya sekarang. Tunggu sampai besok sore, saat ibu pergi arisan, dan pastikan tidak ada orang di sekitarmu. Apa yang harus kulakukan? Tanya Ajeng, suaranya bergetar. Aku butuh kamu bertindak sebagai agen ganda. Di mata mereka, kamu adalah istri yang ketakutan dan tertekan, yang baru saja menerima perlakuan buruk dari suaminya dan kini dijaga ketat oleh ibu. Bima menatap Ajeng dengan tatapan yang menyeratkan permintaan maaf seumur hidup. Aku tahu ini berat, tapi kamu harus tetap di sini. Kamu adalah titik buta mereka, Ajeng. Mereka fokus pada aku yang kabur. Mereka akan meremehkanmu yang rapuh. Tapi kenapa kakek melakukan ini? Kenapa dia menargetkanmu, putranya? Bima memejamkan mata sejenak, wajahnya menyiratkan rasa sakit yang mendalam. Aku menemukan bukti kejahatan yang lebih besar daripada sekadar penggelapan. Sesuatu yang akan menjerumuskan seluruh keluarga ke dalam jurang jika terungkap. Kakek tahu aku akan melawannya, jadi dia mengunci semua asetku, menjebakku dengan tuduhan palsu, dan menggunakan ibu untuk memisahkan kita, agar aku tidak punya dukungan. Dia menggunakan KDRT palsu ini untuk menjauhkanmu dari jangkauannya, sekaligus memastikan seluruh duniaku hancur, agar aku tidak punya alasan untuk hidup dan melawan. Bima meremas bahu Ajeng.
Ajeng, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang keadilan dan kebebasan. Dan kamu, sayang, adalah kunci untuk memecahkan semua ini. Bima kemudian menyalakan alat komunikasi di telinga Ajeng. Sebuah suara statis halus terdengar. Alat ini hanya untuk komunikasi darurat. Kamu bisa mendengarku, tapi jangan bicara di depan siapapun. Jika kamu butuh bantuan, sentuh telinga 2 kali. Aku akan tahu. Sekarang, berikan aku ponselmu. Aku harus menghapus semua riwayat panggilan dan pesan. Perintah Bima. Ajeng menurut, menyerahkan ponselnya. Ia menyadari, sejak percakapan ini, ia tidak lagi merasa takut pada Bima, tetapi pada musuh tak terlihat yang mengintai di balik dinding istana emas ini. Ketakutan itu berganti menjadi tekad dingin. Ia akan membantu Bima. Bima mengambil ponsel itu, memegang tangan Ajeng erat-erat, dan mencium keningnya dengan lembut, sangat berbeda dari pelukan brutal sebelumnya. Sembunyikan flash drive ini. Dan malam ini, kamu harus tidur. Karena besok, pertunjukan akan dimulai. Dunia akan melihatmu sebagai korban yang tersakiti, dan kamu harus memainkan peran itu dengan sempurna, bisik Bima. Ajeng mengangguk, menyembunyikan flash drive di lipatan dalam celana tidurnya. Malam itu, ia kembali berbaring. Namun, kali ini, ia tidak lagi sendiri dalam kegelapan. Ia memiliki rahasia, sebuah misi, dan suara Bima yang samar di telinga menjadi bisikan penguat di tengah malam. Ia siap menjadi pion yang diremehkan. Ia siap menjadi agen ganda dalam sandiwara keluarga yang mengerikan ini. Pagi itu, rumah Baskara terasa seperti teater sunyi yang menanti dimulainya babak paling dramatis. Rekaman video Bima menyeret Ajeng, yang berakhir dengan pelukan brutal di dekat tangga, sudah siap menjadi santapan publik. Ajeng, yang kini menyadari perannya sebagai agen ganda, harus mengaktifkan sandiwara, korban yang tersakiti, agar rencana besar Bima berjalan mulus. Flash drive yang berisi petunjuk rahasia sudah ia sembunyikan dengan cerdas di dasar pot bunga anggrek yang rapuh, tanaman yang selalu menjadi sasaran sindiran Nyonya Baskara. Saat Ajeng turun untuk sarapan, ia sengaja berjalan perlahan, dengan bahu sedikit tertekuk dan tatapan kosong. Ia memainkan peran itu dengan sempurna. Meja makan kini terasa lebih besar, lebih dingin, dan penuh mata-mata tak terlihat. Nyonya Baskara sudah menunggu. Pagi ini, ia mengenakan gaun sutra berwarna biru tua, tampak tenang dan berkuasa, seperti lautan dalam yang menyembunyikan badai. Ia memandang Ajeng dari ujung kepala hingga kaki, sorot matanya yang dingin seolah menimbang-nimbang kerusakan yang terjadi. Duduk, Ajeng. Perintah Nyonya Baskara. Suaranya terdengar netral, namun memiliki bobot seperti batu granit. Bima sudah pergi subuh tadi. Ia harus membersihkan kekacauan yang ia buat, baik di kantor maupun di rumah. Ajeng duduk, tangannya gemetar saat mengambil cangkir teh. Ia teringat betapa brutalnya Bima saat menyeretnya, dan betapa cepatnya Nyonya Baskara datang setelah kejadian semalam. Ajeng harus berpura-pura hancur, agar Nyonya Baskara yakin ia berhasil menjalankan perannya sebagai pengawas yang kejam. Aku minta maaf atas semua kekacauan ini, Bu, ujar Ajeng pelan, suaranya dibuat serak. Ia mencoba menyembunyikan alat dengar kecil di balik rambutnya, berharap Bima mendengarnya. Nyonya Baskara meletakkan sendoknya, membuat suara denting kecil yang menarik perhatian Ajeng. Minta maaf? Kamu pikir maaf bisa membersihkan nama keluarga? Apa yang Bima lakukan adalah aib. Tapi ayahnya benar. Bima tidak akan bertindak sejauh itu jika ketenangan pikirannya tidak terganggu. Dan sumber ketidaktenangan itu ada di sini, Ajeng. Di sekitarnya. Ajeng menunduk, menggigit bibir bawahnya. Ia harus menelan harga dirinya, membiarkan fitnah itu menancap, demi misi. Aku tidak bermaksud mengganggu Bima, Bu. Aku hanya ingin tahu apa yang membuatnya begitu tertekan, kata Ajeng. Nyonya Baskara tersenyum, senyum tipis yang terasa seperti sayatan pisau dingin. Suami yang baik melindungi istrinya dari masalah. Suami yang gagal justru menyeret istrinya ke dalam masalah. Dan semalam, Bima menunjukkan sisi yang tidak terduga, bukan? Emosi yang meluap-luap. Kau melihatnya sendiri, Ajeng.
Itu adalah cerminan dari tekanan yang tak terlihat yang ia hadapi. Tekanan yang kau, sebagai istrinya, gagal redakan. Nyonya. Baskara bangkit dari kursi. Mulai hari ini, aku akan mengambil alih semua urusan rumah tangga dan jadwalmu. Kau tidak perlu melakukan apa-apa selain istirahat di kamar dan berdoa untuk ketenangan Bima. Jangan beranjak dari kamar. Aku tidak mau kau menimbulkan insiden lain yang bisa membahayakan reputasi kami. Ini adalah isolasi yang sempurna. Ajeng menyadari bahwa larangan ini adalah yang Bima butuhkan, agar Nyonya Baskara merasa yakin Ajeng sudah terpojok dan tidak mungkin membantu Bima di luar. Baik, Bu, jawab Ajeng. Suaranya nyaris berbisik. Nyonya. Baskara kemudian mengeluarkan ponselnya, menggeser layar sebentar. Aku sudah memberitahu Paman Hardi, kepala keamanan, untuk memantau gerak-gerikmu. Bukan karena tidak percaya, tapi ini demi keamananmu. Apalagi setelah insiden yang terekam semalam, kita harus berhati-hati dengan media yang mungkin sudah mulai mengintai. Ajeng meneguk ludah. Kamera pengawas. Ia harus ingat, ia tidak hanya diawasi oleh Nyonya Baskara, tetapi juga oleh mata kamera di setiap sudut rumah. Sore itu, Ajeng kembali ke kamarnya. Ia menghabiskan waktu dengan merenung, tangannya menggenggam bingkai foto pernikahannya, tempat ia akan menyembunyikan dokumen curian nanti. Tiba-tiba, ia mendengar suara Bima di RPC. Suaranya datang seperti angin di gurun, membawa harapan dan arahan. Ajeng, kau mendengarku? Ajeng menyentuh telinganya 2 kali, sinyal darurat yang disepakati. Bagus. Dengar, sayang. Aku tahu ibu mengisolasi kamu. Itu bagus, pertahankan peran itu. Sekarang, aku butuh kamu melakukan observasi. Aku butuh kamu mencari tahu lokasi berangkas kakek. Bisik Bima. Berangkas kakek? Bukankah itu ada di ruang kerjanya? Tanya Ajeng dalam hati, tanpa mengeluarkan suara. Tidak hanya satu. Kakek punya berangkas lain yang tersembunyi. Tempat dia menyimpan dokumen paling sensitif. Dia selalu merasa aman jika menyimpannya di tempat yang ia yakini tidak akan pernah dilihat oleh siapapun, termasuk ayah. Aku curiga itu ada di area terlarang rumah. Jelas Bima. Area terlarang. Ajeng memikirkan kembali denah rumah mewah ini. Ada sebuah bagian rumah di lantai atas yang selalu tertutup, hanya bisa diakses dengan kunci khusus. Nyonya Baskara selalu bilang, itu adalah gudang penyimpanan barang antik yang rapuh. Gudang penyimpanan di lantai 3? Tempat yang selalu dikunci itu. Bisik Ajeng, bergerak mendekat ke jendela agar suara bisikannya tidak memantul. Tepat. Itu adalah kamar lama kakek. Pasti ada sesuatu di sana. Tapi itu di luar jangkauanmu saat ini. Fokus sekarang adalah mempertahankan peran korban dan mencari celah. Ibu akan mengawasimu ketat. Aku yakin dia juga akan melakukan kecelakaan kecil untuk memancing reaksi emosionalmu. Memastikan kamu benar-benar hancur. Ujar Bima, suaranya terdengar cemas. Dia sudah melakukannya. Semalam, dia menumpahkan teh panas di tanganku. Dan dia tertawa. Mas. Tawa kecil yang kejam. Bisik Ajeng, teringat kembali momen penghinaan itu. Aku tahu. Dan inilah yang harus terjadi. Ajeng. Kamu harus membiarkan itu terjadi. Biarkan dia merasa menang. Kakek pasti menginstruksikannya. Itu untuk memastikan bahwa jika nanti rekaman KDRT-ku keluar, narasi, istri yang lemah mental, sudah terbangun. Sehingga tidak ada yang percaya jika kamu tiba-tiba berpihak padaku. Kata Bima, suaranya berat. Aku akan melakukannya. Mas, aku akan kuat, jawab Ajeng, memaksakan keberanian. Keesokan harinya, Nyonya Baskara menjalankan rencananya. Ia sengaja mengajak Ajeng, yang seharusnya beristirahat, untuk memeriksa dapur. Ajeng, tolong ambilkan aku resep kue warisan keluarga di laci atas. Perintah Nyonya Baskara. Saat Ajeng mengambilnya, Nyonya Baskara berdiri persis di sebelahnya, di depan kompor gas yang sedang menyala dengan api kecil. Hati-hati, Ajeng. Kau sudah cukup ceroboh semalam, sindir Nyonya Baskara. Ajeng mengambil buku resep itu. Saat ia berbalik, Nyonya Baskara, dengan gerakan yang tidak disadari, mengayunkan sikunya sedikit,
membuat Ajeng kehilangan keseimbangan. Gelas kaca yang ia pegang terlepas. Perang! Gelas itu jatuh dan pecah di lantai. Serpihan kaca berserakan. Nyonya Baskara tidak membantu. Ia hanya menatap Ajeng dengan tatapan menghakimi yang intens. Astaga, Ajeng, bisakah kamu melakukan satu hal tanpa merusak apapun? Itu gelas kristal pemberian mendiang nenekku. Harganya tidak sebanding dengan gaji bulananmu, bahkan jika kau bekerja seumur hidup, kata Nyonya Baskara. Suaranya tajam seperti belati. Ajeng berjongkok, mencoba membersihkan pecahan kaca itu dengan tangan kosong. Sebuah tindakan ceroboh yang ia sengaja lakukan untuk menambah kesan, tertekan, dan tidak fokus. Saat Ajeng menyentuh pecahan kaca besar, Nyonya Baskara berjalan mendekat, seolah ingin membantu. Namun, Nyonya Baskara justru mengambil sapu dan secara tidak sengaja menjatuhkannya tepat di atas tangan Ajeng. Aduh, erang Ajeng pelan. Goresan tipis muncul di punggung tangannya. Ajeng mendongak, menatap Nyonya Baskara. Di mata Nyonya Baskara, Ajeng tidak melihat penyesalan. Ia melihat cahaya kepuasan yang sekilas. Dan ia melihat lagi tawa kecil yang kejam itu. Nyonya Baskara segera memalsukan raut wajah cemas. Oh, maafkan ibu, sayang. Ibu sungguh terkejut melihatmu begitu ceroboh hingga melukai diri sendiri. Kamu harus lebih hati-hati. Ajeng, kamu sangat rapuh sekarang. Ini bukan lagi penghinaan. Ini adalah pelecehan yang dibungkus dengan kepedulian palsu. Dia tertawa. Dia benar-benar tertawa lagi. Batin Ajeng menahan amarah dan air mata yang terasa seperti lahar di dadanya. Bima benar. Dia harus melihatku hancur. Ajeng berdiri, dengan tangan yang berdarah sedikit. Tidak apa-apa, Bu. Saya akan bersihkan. Jangan. Paman Hardi akan membersihkannya. Kamu ke atas. Ibu tidak mau melihatmu lagi di area ini. Kamu terlalu risiko bagi rumah ini. Putus Nyonya Baskara. Nadanya final. Saat Ajeng berjalan melewati Nyonya Baskara, ia berbisik sangat pelan, memastikan hanya RPC Bima yang bisa mendengarnya. Mas, dia melukaiku. Dia puas. Ajeng naik ke kamar, membersihkan lukanya. Ia merasa lelah, bukan hanya fisik, tapi emosional. Peran ini menguras energinya. Malam harinya, Ajeng berada di kamar. Bima kembali berbicara melalui RPC. Aku melihat rekamannya, Ajeng. Aku melihat saat dia menjatuhkan sapu. Aku minta maaf, sayang. Maafkan aku harus membuatmu melewati ini. Suara Bima terdengar penuh penyesalan. Aku baik-baik saja, Mas. Aku berhasil meyakinkannya bahwa aku hancur. Tapi Mas, aku mulai curiga dengan Paman Hardi. Dia selalu ada, kemanapun aku pergi, kata Ajeng, berbisik sambil berpura-pura membaca buku. Paman Hardi setia pada kakek. Dia adalah telinga kakek. Tapi dia juga rutin meninggalkan posnya pada pukul 2 dini hari untuk merokok di taman belakang. Itu adalah waktu krusialmu, Ajeng. Titik buta pertama. Instruksi Bima. Dan apa yang harus kulakukan di titik buta itu? Aku butuh kamu mencari celah lain. Mulai besok, setelah ibu memastikan kamu terisolasi di kamar, aku ingin kamu mencoba mencari tahu bagaimana cara membuka pintu gudang di lantai 3. Aku yakin disitulah berangkas rahasia kakek berada. Cari kunci, atau petunjuk kodenya. Jelas Bima. Ajeng memejamkan mata, menguatkan tekadnya. Misi ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan mereka, tapi menyelamatkan Bima dari jebakan keluarganya sendiri. Dan ia, Ajeng, adalah satu-satunya harapan Bima. Aku akan mencarinya, Mas. Tapi bagaimana jika aku tertangkap? Bisik Ajeng. Bima terdiam sejenak. Kalau kamu tertangkap, Ajeng, kakek akan melihatmu sebagai ancaman. Dan dia akan mencoba menghilangkanmu. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku sudah siapkan rencana B, tapi aku percaya padamu. Aku percaya kita akan berhasil. Ingat, kamu adalah peluru perak yang akan mematikan bayangan di rumah ini. Peranmu sangat penting. Ajeng menutup matanya. Ia merasakan tekanan luar biasa,
seolah-olah ia berdiri di ujung jurang. Tapi di balik ketakutan itu, ia merasakan kekuatan baru yang muncul dari tekadnya untuk melindungi Bima. Sandiwara ini akan terus berlanjut. Dan Ajeng siap memasuki babak berikutnya, di mana ia harus menjelajahi sudut-sudut tergelap istana emas ini. Kamar tidur utama terasa semakin menyesakan bagi Ajeng. Setiap detik yang ia habiskan di bawah pengawasan ketat Nyonya Baskara dan kamera tersembunyi terasa seperti berjalan di atas kaca rapuh. Peran sebagai istri yang hancur dan tertekan, yang baru saja dilecehkan secara emosional dan fisik, mulai menggerogoti jiwanya. Namun, bisikan Bima melalui ERPC memberinya tujuan, menjadikannya pion paling berharga dalam permainan catur keluarga yang mematikan ini. Pagi ini, Ajeng mengambil kesempatan. Nyonya Baskara pergi ke klub sosial untuk acara amal. Sebuah kegiatan rutin yang tidak mungkin ia lewatkan. Bahkan setelah skandal Bima, Paman Hardi, kepala keamanan, juga tampak lengah setelah berjam-jam berjaga. Ini adalah jendela sempit yang Bima bicarakan. Ajeng menyalakan ERPC. Mas, aku bergerak sekarang. Ibu sudah pergi. Paman Hardi ada di ruang pengawas, tapi dia baru saja menutup matanya. Mungkin lelah, bisik Ajeng. Berhati-hati agar suaranya tidak terlalu keras. Bagus, Ajeng. Ingat, gudang di lantai 3. Kuncinya tidak ada di laci kunci utama. Cari di ruang kerja ayah. Dia pasti menyimpannya di sana. Kakek pasti memberikan duplikat kunci itu pada ayah. Sebagai pengawas bayangan, instruksi Bima terdengar tegang namun jelas. Ajeng segera menuju ruang kerja TN Baskara di lantai 2. Ruangan itu biasanya terkunci, tapi hari ini, karena Bima sedang disibukkan dengan kekacauan di kantor yang sengaja ia buat, dan Nyonya Baskara sibuk dengan image building di luar, kunci itu tergantung longgar di gantungan kunci harian. Ruang kerja TN Baskara terasa dingin dan berdebu. Ini adalah tempat yang mencerminkan pemiliknya. Berwibawa, teratur, namun sepi dan tertutup. Ajeng bergerak cepat, matanya mencari sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ia memeriksa laci meja besar yang terbuat dari kayu jati tua. Semua laci terkunci. Ajeng ingat Nyonya Baskara sering membawa sebuah kotak perhiasan kecil dari meja riasnya. Kotak itu tidak berisi perhiasan, melainkan kunci-kunci rahasia. Ajeng bergegas kembali ke kamar Nyonya Baskara. Itu adalah risiko terbesar, karena area kamar utama selalu diawasi ketat. Ia bersembunyi di balik pilar besar, mengamati pergerakan Paman Hardi yang masih samar-samar. Setelah memastikan Paman Hardi tidak bergerak, Ajeng menyelinap masuk. Ia menemukan kotak perhiasan kecil di balik tumpukan syal. Di dalamnya, terdapat 3 kunci kecil kuno. Salah satunya memiliki ukiran kecil berbentuk burung hantu, lambang yang sering ia lihat di ornamen gudang lantai 3. Aku menemukannya, Mas. Kunci burung hantu, bisik Ajeng. Jantungnya berdetak kencang seperti alarm kebakaran. Sempurna, sayang. Sekarang, naik ke lantai 3. Hati-hati, di lantai itu mungkin tidak ada kamera pengawas, tapi ada sensor gerak kuno. Jangan terburu-buru. Peringatan Bima. Ajeng menaiki tangga tersembunyi menuju lantai 3. Tangga yang jarang digunakan, berderit pelan di bawah langkah kakinya. Koridor lantai 3 gelap, jendela-jendela tinggi di sana tertutup rapat. Di ujung koridor, ada pintu gudang yang diselimuti debu. Ajeng memasukkan kunci burung hantu itu. Bunyi klik pelan terdengar, seolah pintu itu sudah lama menanti untuk dibuka. Ia masuk. Ruangan itu bukan gudang usang seperti yang Nyonya Baskara klaim. Itu adalah perpustakaan pribadi yang mewah, dipenuhi buku-buku kuno dan artefak antik, milik TN Baskara senior. Udara di sini terasa berat, berbau kertas tua dan rahasia yang terpendam. Ajeng mulai mencari brankas. Ia mengikuti instingnya, menggeser lemari buku besar di sudut ruangan yang terlihat lebih baru. Tepat di belakang lemari itu, tersembunyi di balik panel kayu, adalah sebuah brankas baja besar, berwarna gelap dan modern, kontras dengan interior kuno ruangan. Aku menemukannya, Mas. Brankasnya. Tapi ini brankas digital. Aku butuh kodenya, bisik Ajeng. Bima terdiam sejenak di ERPC. Kodenya pasti berhubungan dengan tanggal. Tanggal lahir kakek?
Tidak. Tanggal penting perusahaan? Mungkin. Coba tanggal pernikahanku denganmu. Ajeng, saran Bima. Ajeng mencobanya. Gagal. Tanggal ketika ayahku mengambil alih perusahaan dari kakek? Aku ingat kakek selalu marah tentang tanggal itu. Lanjut Bima. Ajeng mencobanya lagi. Gagal. Terdengar bunyi bip keras, menandakan kode yang salah. Tiba-tiba, Bima berbisik panik. Ajeng, hentikan. Aku mendapat peringatan di ponselku. Sensor gerak di pintu utama menyala. Kakek ada di rumah. Dia pasti sedang dalam perjalanan ke atas. Ajeng membeku. TN Baskara Senior? Sosok yang seperti bayangan, tiba-tiba muncul di rumah? Ajeng teringat ia meninggalkan ruang kerja, ayah Bima terbuka sedikit dan kunci di tangan. Aku harus pergi, Mas. Aku tidak punya waktu. Dengarkan aku baik-baik, Ajeng. Jangan lari. Itu akan membuktikan kamu bersalah. Kembali ke kamarmu sekarang. Bertingkah seolah kamu sedang mencari barang milik Bima yang kau rindukan. Cepat, perintah Bima. Suaranya kini mendesak. Ajeng segera menutup panel brankas dan bergegas keluar dari perpustakaan itu, mengunci kembali pintunya dan berlari menuruni tangga secepat kilat. Ia mencapai koridor lantai 2 tepat saat ia mendengar langkah kaki berat di tangga utama, bukan dari arahnya. Ia cepat-cepat mengembalikan kunci burung hantu ke kamar Nyonya Baskara dan menutup pintu ruang kerja ayah Bima, lalu bergegas masuk ke kamar mereka. Hanya sepersekian detik setelah Ajeng mengunci diri di kamar, pintu utama di lantai bawah terbuka. Langkah kaki berat itu kini berada di koridor lantai 2. Jantung Ajeng berdebar kencang. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu yang drastis untuk mengalihkan kecurigaan. Ia mengambil dompet Bima di laci, dan mengeluarkan semua uang tunai di dalamnya, menyebarkannya di lantai. Tiba-tiba, AirPC Bima menyala, suaranya terdengar mendesis. Ajeng, cepat. Dia tahu ada seseorang di lantai atas. Dia sudah di koridor. Ajeng tahu, dia harus menciptakan pengalihan. Dia harus bertindak sesuai peran yang terekam. Dia harus memancing Bima untuk kembali. Ajeng mengambil vas bunga kristal dari meja dan, dengan keberanian yang didorong adrenalin, ia membantingnya ke lantai. Prang! Suara pecahan itu memekakkan telinga. Hening. Langkah kaki berat di koridor terhenti. Ajeng segera mengambil ponsel Bima yang ia kembalikan semalam, dan dengan tangan gemetar, ia menekan nomor Bima. Ia harus membuat keributan yang memaksa Bima datang. Sandiwara KDRT harus terulang. Hanya saja kali ini Ajeng yang memulainya. Bima segera mengangkat. Ajeng, apa yang terjadi? Mas, aku hancur. Aku lihat uang di dompetmu habis. Kau menghabiskannya untuk apa? Kau lari dan meninggalkanku sendirian di sini. Aku tidak tahan lagi. Kau meninggalkanku dengan ibumu yang kejam. Teriak Ajeng di telepon. Suaranya dibuat penuh histeria dan tuduhan. Ia harus membuat seolah-olah ia benar-benar marah karena ditinggalkan setelah KDRT. Langkah kaki di koridor bergerak cepat. TN Baskara Senior berdiri di depan pintu kamar mereka. Wajahnya yang tua tampak tenang, tapi matanya tajam dan curiga. Bima ditelepon, suaranya kini dipenuhi amarah palsu. Diam, Ajeng. Aku sedang dalam masalah besar. Jangan tambah masalahku dengan kebodohanmu. Aku akan pulang sekarang. Jangan sentuh apapun. Kau akan menyesal. Aku muak dengan semua kebohongan ini. Bima, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Aku akan membongkar semua rahasiamu. Teriak Ajeng, lalu ia memutus sambungan telepon. Tepat saat Ajeng meletakkan ponsel, pintu kamar terbuka dengan kasar. Bukan Bima, melainkan Nyonya Baskara yang baru pulang dan TN Baskara Senior yang berdiri di sana. Mereka menatap Ajeng, yang kini berdiri di tengah kamar yang berantakan, dikelilingi serpihan kaca dan uang berserakan. Nyonya Baskara terlihat kaget, tapi TN Baskara Senior hanya mengamati. Tatapannya menyiratkan perhitungan yang dingin. Apa yang kau lakukan, Ajeng? Tanya Nyonya Baskara. Suaranya tercekat. Ajeng harus mengambil tindakan ekstrim. Ia menunjuk Nyonya Baskara dengan jari gemetar.
Ibumu. Dia yang membuat semua ini terjadi. Dia terus-menerus menyiksaku. Dan sekarang Bima pergi. Aku hancur. Aku muak dengan sandiwara ini. Teriak Ajeng, air mata mengalir deras. Air mata ketakutan dan frustrasi yang sangat nyata. Nyonya. Baskara menoleh ke ayah mertuanya, berusaha menjelaskan. Ayah, dia memang sedang depresi berat. Efek dari perlakuan Bima semalam. TN Baskara senior tidak bicara. Ia hanya menatap Ajeng, seolah mencoba menembus pertahanannya. Tiba-tiba, suara pintu utama didobrak terdengar dari bawah. Bima telah kembali. Ia menaiki tangga dengan langkah tergesa-gesa. Ajeng, apa yang kau lakukan? Bima muncul di ambang pintu, melihat kekacauan di kamar, dan raut wajahnya berubah menjadi topeng amarah yang paling brutal. Ia harus memastikan TN Baskara senior yakin dengan amarahnya. Bima berjalan mendekat. Ia melihat Ajeng, dan ia juga melihat TN Baskara senior yang sedang mengawasinya dengan ketat. Aku muak dengan semua kebohongan ini. Bima, apa yang ibumu lakukan padaku? Aku tidak tahan lagi, teriak Ajeng, menyambut amarah palsu Bima. Bima, dengan wajah yang penuh keputusasaan dan emosi yang dipalsukan, membanting laci lemari di dekatnya. Cukup. Aku sudah bilang jangan ganggu rencana ini. Kenapa kamu keras kepala? Bima melangkah maju, meraih lengan Ajeng dengan kasar, nyaris sama seperti malam sebelumnya. Ia menarik Ajeng, menyeretnya keluar dari kamar. Aku akan mengurungmu di tempat yang tidak ada masalah. Jangan membuat masalah baru, bentak Bima, menyeret Ajeng melewati Nyonya Baskara dan TN Baskara senior, yang hanya berdiri menyaksikan. Saat Bima menyeret Ajeng menuruni tangga, Ajeng menoleh ke belakang, melirik sekilas ke arah Nyonya Baskara. Nyonya Baskara tampak pucat, tapi di sampingnya, TN Baskara senior hanya tersenyum dingin, senyum yang mengatakan, aku tahu kau gagal, Bima. Kau tidak bisa mengendalikan istrimu. Ajeng tahu, sandiwara kekerasan rumah tangga ini telah mencapai puncaknya, persis seperti yang Bima rencanakan. Semua ini terekam, dan sanggahan keras yang ia lakukan di telepon akan menjadi bumbu yang sempurna saat rekaman itu bocor. Konfrontasi yang tidak terduga dengan TN Baskara senior telah memaksa Bima untuk mengulangi tindakan brutalnya. Bima terus menyeret Ajeng menuju pintu utama. Di tengah langkah, Bima membungkuk sedikit, berbisik cepat di telinga Ajeng, agar yang terdengar hanyalah makian yang terselubung. Aku minta maaf. Rekaman ini akan bocor sebentar lagi. Jaga ERPCMU. Aku akan membuatmu kabur dari rumah. Bertahanlah, sayang. Dan kemudian, Bima membuka pintu utama dengan kasar, menyeret Ajeng keluar rumah, di bawah tatapan mata TN Baskara senior yang dingin dan puas. Klimaks konflik ini sudah dimulai. Bima menyeret Ajeng keluar dari gerbang rumah Baskara, memaksanya masuk ke dalam mobil. Adegan itu terekam jelas, tidak hanya oleh kamera tersembunyi di dalam rumah, tetapi juga oleh lensa-lensa tajam para pemburu berita yang sudah mengintai sejak insiden pertama pertengkaran histeris Ajeng di telepon. Suara pecahan kaca, dan penyeretan yang penuh amarah, adalah puncaknya, bensin yang menyulut api. Di dalam mobil, yang melaju kencang menjauh dari lingkungan mewah itu, suasana berubah drastis. Bima segera melepaskan cengkeramannya pada lengan Ajeng, yang terasa memar akibat sandiwara brutal itu. Maaf, sayang. Aku harus melakukannya secepat dan sebrutal mungkin. Kakek melihat semuanya, kata Bima. Suaranya kini kembali dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan nyata, bukan amarah palsu. Ajeng mengatur napasnya yang tercekat. Ia meraih ERPC yang masih tersembunyi di rambutnya. Aku tahu, Mas. Aku melihat senyumnya. TN Baskara senior hanya tersenyum dingin saat kau menyeretku keluar. Dia puas. Tentu saja dia puas. Dia yakin rencananya berhasil. Dia yakin dia berhasil menghancurkan mentalmu dan memisahkanku darimu, sehingga aku tidak punya siapa-siapa untuk berbagi rahasia. Dia mengira aku membawamu pergi karena amarah, untuk mengurungmu, seperti yang aku teriakan. Jelas Bima, matanya fokus pada spion, memastikan mereka tidak diikuti. Lalu, apa rencanamu sekarang? Kau membawaku kemana? Kita mau lari? Tanya Ajeng.
Bima menggeleng. Tidak. Kita tidak lari. Kita harus kembali ke alur cerita yang sudah aku siapkan. Aku harus menghilang. Ajeng. Itu adalah bagian dari rencana kakek. Membuatku tampak kabur setelah melakukan KDRT, menjadikanku buronan. Tapi dalam pelarian inilah, aku akan mengumpulkan semua bukti yang tersisa. Bima memperlambat mobil di sebuah jalan sepi, di belakang area gudang industri. Aku akan meninggalkanmu di sini. Ada motor yang sudah menunggu di balik pagar itu. Aku akan pergi sendiri. Ajeng terkejut. Kau meninggalkanku? Setelah semua ini, bagaimana dengan peranku sebagai korban yang tertekan? Itu peranmu yang selanjutnya. Sayang, kamu harus kembali ke rumah Baskara, kata Bima, menatap Ajeng dengan tatapan yang menyiratkan pengorbanan yang menyakitkan. Kembali? Tapi ibu akan mengurungku, dan kakek akan mengawasiku lebih ketat. Itu intinya. Kakek ingin kau kembali. Dia ingin memastikan kamu ada di bawah kendalinya. Dia ingin melihatmu hancur, sendirian, tanpa perlindungan suamimu. Dia akan memerintahkan ibu untuk memastikan kamu tidak bisa kemana-mana. Itu akan menjadi perlindungan terbaikmu, Ajeng. Mereka akan fokus mengawasimu, mengira kamu tidak berguna, sementara aku bergerak dari bayangan. Bima merogoh laci mobil dan mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ini adalah ponsel cadangan yang aman. Tidak bisa dilacak, baterai tahan lama. Dan ini adalah tiket pesawat ke Singapura, dengan nama samaran. Jika aku gagal menghubungimu dalam waktu 72 jam setelah rekaman ini viral, kamu harus pergi. Gunakan tiket ini. Jangan ragu. Itu janji kita. Bima menyerahkan amplop itu. Air mata Ajeng mulai menetes. Nyata, bukan lagi bagian dari sandiwara. Kau bicara seolah ini adalah perpisahan, Mas. Bima tersenyum tipis, senyum yang rapuh. Ini adalah perpisahan sementara, untuk melindungi masa depan kita. Ingat, flash drive itu sangat penting. Aku sudah kirimkan data pendukung ke ponsel ini. Pelajari. Aku butuh kamu mencari brankas rahasia di lantai 3 itu lagi. Ajeng, kunci burung hantu sudah kamu pegang. Tapi kodenya? Kakek sudah di rumah, dia pasti mengganti kodenya. Tidak, kakek adalah pria kolot. Dia pasti menggunakan kode yang paling sentimental baginya. Coba lagi, dan kamu akan tahu. Aku sudah berikan petunjuk di ponsel ini. Sekarang, cepat keluar. Aku harus segera pergi. Bima mencium kening Ajeng dalam-dalam. Aku mencintaimu. Ingat, aku memelukmu dengan brutal hanya untuk menyelamatkanmu. Inilah yang terjadi. Ajeng turun dari mobil. Bima segera tancap gas. Ajeng menatap mobil Bima yang menghilang di telan kabut senja, merasa hampa dan sendiri, seolah suaminya benar-benar meninggalkannya. Ajeng tidak langsung kembali ke rumah Baskara. Ia berjalan kaki ke sebuah taman kota, menyalakan ponsel aman itu. Layarnya memuat berita utama yang sudah mulai menyebar. Aku diseret suamiku. Dia memelukku dengan brutal. Skandal KDRT guncang keluarga Baskara. Bima Baskara menghilang setelah menyeret istri. Di bawah berita itu, ada video CCTV buram yang dipotong dan diedit agar terlihat sangat jahat. Bima menyeret Ajeng, wajah Ajeng yang tampak panik, dan Bima yang memeluk brutal sebelum mendorongnya. Ajeng melihat rekaman dirinya membanting vas dan berteriak di telepon. Mereka sudah mulai bekerja, bisik Ajeng. Skandal ini, sandiwara ini, telah menjadi virus yang menyebar cepat. Ponsel aman itu bergetar. Ada pesan dari Bima. Pesan Bima, lakukan ini. Sekarang, pulanglah. Berpura-puralah kamu ditinggalkan, hancur, dan kembali dalam keadaan tertekan. Kakek akan menunggu. Dan aku akan mencari bukti sisanya di luar. Petunjuk brankas ada di folder terenkripsi. Kata kuncinya, kenangan abadi. Ajeng menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya yang tersisa. Ia membuang ponsel lamanya di tempat sampah, lalu memesan taksi kembali ke rumah. Saat Ajeng tiba di gerbang Baskara, ia disambut oleh kerumunan wartawan yang berkemah di luar. Lampu flash kamera menyambar wajahnya. Ajeng harus kembali memainkan peran yang ia benci. Ia berjalan terseok,
tatapannya kosong, membiarkan dirinya terlihat seperti burung yang sayapnya patah. Begitu ia masuk, Nyonya Baskara segera menyambutnya. Di belakang Nyonya Baskara, berdiri TN Baskara Senior. Ajeng, syukurlah kau kembali. Nyonya Baskara memeluk Ajeng dengan erat yang terasa sangat palsu. Kami sangat khawatir. Bagaimana Bima? Di mana dia? Dia benar-benar di luar kendali. Nyonya Baskara menahan Ajeng, memperlihatkannya kepada ayah mertuanya sebagai bukti kerusakan yang disebabkan Bima. Bima meninggalkanku, Bu, bisik Ajeng, membiarkan air mata palsu menggenang. Dia bilang aku hanya mengganggu dan dia ingin aku nyah. Dia pergi. Aku tidak tahu dia di mana. TN Baskara Senior maju selangkah. Ia menatap Ajeng dari atas ke bawah, seolah menimbang-nimbang nilai ancaman Ajeng. Putraku memang keras kepala, menantu, kata TN Baskara Senior, suaranya tenang dan penuh otoritas. Dia tertekan karena masalah keluarga. Tapi jangan khawatir. Di rumah ini, kau aman. Kami akan menjagamu. Nyonya Baskara akan memastikan kau tidak sendirian. Semua yang Bima lakukan, lupakanlah. Kau adalah bagian dari keluarga ini, dan kami akan melindungimu dari putra kami sendiri. Perkataan TN Baskara Senior terdengar meyakinkan, namun Ajeng merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Melindungi, baginya, berarti mengisolasi dan mengendalikan. Ajeng tahu, ia kini telah kembali ke sangkar. Tapi sangkar ini adalah satu-satunya tempat ia bisa bergerak. Malam itu, Ajeng mengunci diri di kamar. Ia membuka folder terenkripsi di ponsel Bima. Password, kenangan abadi. Di dalamnya, ada dokumen perusahaan dan sebuah catatan singkat dari Bima. Ajeng, kakek selalu menggunakan tanggal terpenting dalam hidupnya untuk kode brankas. Dia tidak akan pernah menggantinya. Tanggal itu adalah hari ketika ibunya meninggal. Tanggal yang membuatnya sadar akan kekuatan dan memulai bisnisnya. Cari dokumen lama di gudang arsip atau perpustakaan kakek. Pasti ada. Ajeng merasa tercengang. Tanggal kematian ibu TN Baskara Senior? Itu adalah kode yang begitu pribadi dan tragis, mustahil bagi siapapun untuk menebaknya, kecuali seseorang yang tumbuh di tengah keluarga ini dan memahami luka lama itu. Ajeng melihat jam. Pukul 2 dini hari. Titik buta Paman Hardi. Ajeng mengambil keputusan. Ia harus segera bergerak. Sandiwara, korban yang hancur, telah berhasil membawanya kembali ke markas musuh. Ia segera menyelinap keluar, menuju tangga tersembunyi ke lantai 3. Dengan kunci burung hantu di tangan, ia membuka pintu perpustakaan rahasia itu lagi. Ajeng menyalakan lampu kecil di ponsel aman Bima. Ia menuju brankas baja di balik rak buku. Dengan jantung berdebar kencang, ia mulai mencari petunjuk tanggal kematian itu di buku-buku dan arsip tua di sekitar ruangan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Ajeng menemukan sebuah foto hitam putih lama. Foto seorang wanita dengan tatapan lembut dan sebuah tanggal kecil tertulis di baliknya. 7 November 1960. Ajeng bergegas ke brankas. Ia mengetik tanggal itu. 07111960. Terdengar bunyi klik halus, diikuti dengan suara mekanis. Brankas itu terbuka. Ajeng menahan napas. Di dalamnya, bukan hanya tumpukan uang atau perhiasan, melainkan tumpukan dokumen yang dicap rahasia dan sebuah hard drive eksternal. Ini adalah plot twist pertama yang terungkap. Skandal KDRT itu hanyalah umpan yang digunakan Bima dan Ajeng untuk memancing kakek agar merasa aman. Sementara Ajeng mendapatkan akses ke jantung rahasia yang menyimpan bukti kejahatan keluarga Baskara. Saat Ajeng mulai mengambil dokumen itu, AirPC-nya menyala. Suara Bima terdengar panik. Ajeng, keluar dari sana sekarang. Kakek sudah tahu brankas itu terbuka. Dia sedang menuju ke lantai 3. Cepat. Ajeng membeku, tangannya memegang tumpukan dokumen. Bagaimana kakek tahu? Ada sensor yang terhubung dengan alarm senyap di kamarnya. Cepat, ambil semua yang kamu bisa. Cari bukti yang paling mengerikan, teriak Bima. Ajeng memasukkan dokumen dan hard drive itu ke dalam tas kecilnya. Ia menoleh ke pintu.
Langkah kaki berat sudah terdengar jelas. Sangat dekat. Ajeng hanya punya waktu sepersekian detik untuk bersembunyi. Ia melihat sebuah celah sempit di balik tirai beludru tebal. Ajeng menyelinap ke sana, merapat ke dinding. Jantungnya berdebar, menunggu kedatangan TN Baskara Senior yang kini berubah dari bayangan menjadi ancaman nyata. Ia telah berhasil masuk, tapi kini ia terperangkap di dalam sarang laba-laba. Langkah kaki TN Baskara Senior di lantai kayu perpustakaan rahasia itu terasa seperti dentuman palu godam di jantung Ajeng. Ia meringkuk di balik tirai beludru tebal. Napasnya ditahan seolah udara pun bisa mengkhianatinya. Di tas kecil yang disembunyikan di balik kakinya, terdapat hard drive dan tumpukan dokumen rahasia, bukti yang baru saja ia curi dari berangkas baja milik kakek Bima. Pintu terbuka. Ajeng mendengar suara gesekan sepatu kulit mahal di lantai. "Aku tahu kau di sini, nak." Suara TN Baskara Senior terdengar tenang, datar, dan jauh lebih menakutkan daripada teriakan. "Tidak ada seorang pun di rumah ini yang berani masuk tanpa seizinku, apalagi ke tempat ini. Kecuali, tentu saja, menantu yang hancur karena suaminya sendiri." Ajeng merasa kaku. TN Baskara Senior berjalan mendekat ke arah brankas yang terbuka. "Kau tahu, kelemahan Bima adalah dia terlalu sentimental. Dia pasti tahu kodenya. Tapi dia tidak akan berani datang sendiri. Dia tahu aku mengincarnya. Jadi dia mengirim pion yang paling tidak penting," lanjut kakek, suaranya mengandung ejekan yang tajam. Kakek menyentuh brankas itu. Ajeng yakin dia tahu Ajeng ada di ruangan itu, tapi dia sedang bermain-main. Tiba-tiba, earpiece Ajeng berbisik. "Itu Bima." "Ajeng." Dia memanggil Paman Hardi. Dia akan menyuruh Paman Hardi menggeledah ruangan. "Keluar sekarang. Lewat jendela. Tidak ada waktu." Ajeng melirik ke samping. Jendela itu tinggi, tapi ada atap teras di bawahnya. Tidak ada pilihan lain. Ia menyentuh earpiece 2 kali. Sinyal, mengerti, darurat. Sambil menahan gemetar, Ajeng membuka ikatan tirai sedikit. Lalu, dengan gerakan cepat yang dilatih adrenaline, ia memanjat ambang jendela. Saat kakek baru saja mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Paman Hardi, Ajeng sudah melompat. Boom! Ajeng mendarat di atap teras, berguling pelan untuk meredam suara. Ia merasakan lututnya perih, tapi tas berisi bukti itu aman di pelukannya. Ia segera merangkak cepat, mencari tangga servis yang ada di ujung teras. TN Baskara Senior bergegas ke jendela. Suaranya kini dipenuhi amarah. "Sialan! Paman Hardi! Ke belakang! Kejar menantu itu! Jangan biarkan dia keluar!" Ajeng mendengar suara pintu dibuka dan langkah kaki Paman Hardi yang tergesa-gesa. Ini adalah perburuan nyata. Ajeng berhasil mencapai tangga servis dan menuruni kebun belakang yang luas. Ia berlari melintasi rimbunnya semak, menuju tembok belakang yang berbatasan langsung dengan hutan kota kecil. Di balik tembok itu, sebuah motor dengan lampu rem menyala sedang menunggu. Ajeng segera memanjat tembok dengan sisa tenaganya, dan melompat turun. "Ajeng!" Bima ada di sana. Ia mengenakan jaket kulit tebal dan helm tertutup, wajahnya diselimuti bayangan. Ia segera menarik Ajeng, yang terengah-engah, ke pelukannya. Ini adalah plot twist awal yang dijanjikan. Bima tidak menyeret atau memukul Ajeng karena marah, melainkan karena ia menyadari kamera mengawasinya dan harus bertindak sesuai skenario. "Kau aman, sayang. Kau berhasil." Bima mencium puncak kepala Ajeng, memeluknya sangat erat, pelukan yang kali ini nyata, hangat, dan merupakan janji perlindungan. "Mereka mengejar, Mas." "Kakek tahu aku yang mengambilnya," kata Ajeng. Suaranya tersengal. "Aku tahu. Mereka akan mengira kamu kabur keluar kota. Kita harus pergi sekarang." Bima segera menyalakan motor, menarik Ajeng ke belakangnya. Mereka melaju kencang menembus kegelapan malam. Mereka berhenti di sebuah gudang tua, jauh dari hiruk-pikuk kota. Gudang itu sederhana, dengan penerangan minim, tapi terasa aman. Di sana, sudah ada seorang pria parubaya yang menunggu. Seorang pengacara terpercaya yang Bima sebut Tuan Dharma. Bima membantu Ajeng turun. Ia menatap lebam di lengan Ajeng akibat penyeretan palsu itu, dan luka di lutut Ajeng akibat melompat dari jendela.
Aku memelukmu dengan brutal untuk ini. Ajeng. Maafkan aku, bisik Bima, menggenggam tangan Ajeng. Brutalnya pelukanku saat itu adalah upaya untuk menanamkan alat komunikasi di telingamu dan memberimu flash drive petunjuk. Itu adalah satu-satunya cara untuk memberimu sinyal bahwa kita akan bekerja sama di bawah pengawasan mereka. Aku tahu, Mas. Aku mendengar bisikanmu di tengah malam. Aku tahu ini semua adalah sandiwara yang menyakitkan, jawab Ajeng, menyentuh RPG kecil itu. Mereka duduk di sudut gudang. Ajeng meletakkan tasnya, mengeluarkan dokumen dan hard drive itu. Tuan Dharma, sang pengacara, memakai kacamata bacanya dan mulai memeriksa dokumen-dokumen itu dengan serius. Ini adalah bagian yang paling mengerikan, kata Bima, menunjuk dokumen yang berjudul Perjanjian Bayangan. Apa ini? Tanya Ajeng. Kakek tidak hanya mencuci uang, Ajeng. Dia adalah pemimpin jaringan kriminal internasional. Perusahaan Bhaskara hanyalah fasad raksasa untuk menutupi perdagangan ilegal, termasuk perdagangan manusia dan senjata, ungkap Bima, suaranya penuh amarah dan jijik. Dia telah menjebak ayahku dan semua direktur penting. Mereka semua dipaksa bekerja untuknya, diancam. Dengan bukti-bukti yang bisa menghancurkan reputasi mereka. Ajeng merasa dunianya runtuh. Ia selalu mengira ini hanya masalah perebutan aset perusahaan yang kotor. Tapi ini adalah kejahatan kelas berat. Aku tidak percaya. Keluarga Bhaskara, separah ini. Ajeng tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ya, dan aku menemukan ini. Bima menunjuk ke salah satu dokumen yang penuh dengan tanda tangan dan kode rahasia. Ini adalah bukti bahwa kakek telah mentransfer sebagian besar aset sah perusahaan, yang seharusnya menjadi hak warisku, ke rekening luar negeri, menyamarkannya sebagai dana investasi. Jika aku melawan, dia akan memastikan aku dianggap gila, atau lebih buruk, diseret ke penjara karena kekerasan palsu yang ia rekam. Ajeng mengerti sekarang. Skandal KDRT itu adalah jaring laba-laba yang digunakan kakek untuk memastikan Bima kehilangan kredibilitas dan tidak dapat bersaksi. Dengan Bima dianggap sebagai suami yang kasar dan tidak stabil secara emosi, kesaksiannya di pengadilan akan dianggap tidak valid. TN Bhaskara senior menggunakan ibumu, dia memaksanya untuk memperlakukanku seperti itu, untuk memperkuat narasi bahwa ada masalah di rumah kita. Dan tawa itu bukan hanya untuk menghinaku, tapi untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia berhasil mengendalikan ibu agar ikut serta dalam sandiwara kekejaman ini. Simpul Ajeng, kini memahami motif di balik setiap perlakuan buruk Nyonya Bhaskara. Benar, ibuku juga korban. Dia di bawah ancaman. Jika dia tidak mengisolasi dan menghukum kamu, kakek mengancam akan membongkar kelemahan ayahku yang lain, kata Bima. Raut wajahnya menyeratkan rasa sakit yang mendalam karena harus melibatkan ibunya sendiri. Tuan Dharma mengangguk. Bukti ini, khususnya data di hard drive ini, cukup untuk menyeret TN Bhaskara senior ke pengadilan internasional. Tapi kita butuh saksi mata yang kredibel yang bisa menguatkan hubungan Bima dan Ajeng, membantah narasi KDRT yang akan segera viral itu. Bima menatap Ajeng. Itu kamu, Ajeng. Kamu harus bersaksi bahwa KDRT itu adalah rekayasa untuk umpan kakek. Kamu harus menjelaskan betapa besar pengorbanan yang harus kita lakukan. Tapi untuk itu, kita butuh satu hal lagi. Apa? Tanya Ajeng. Kita butuh bukti bahwa ibu, Nyonya Sekar Bhaskara, tidak sepenuhnya jahat. Kita butuh bukti bahwa dia juga korban ancaman, dan dia akhirnya berpihak pada kita. Jika ibu berpihak pada kita, itu akan menghancurkan argumen kakek bahwa ini hanya pertengkaran rumah tangga yang didalangi oleh menantu yang tidak tahu terima kasih, jelas Bima. Ajeng mengangguk. Ia teringat kembali kehangatan samar Nyonya Bhaskara di beberapa kesempatan, di balik lapisan es yang tebal. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Ajeng, bisikan Nyonya Bhaskara yang ia dengar saat mencuri kunci kini terasa lebih jujur. Baik. Aku akan mencari cara agar ibu mau berpihak pada kita, kata Ajeng, tekadnya kembali menguat. Ia sudah melewati titik paling menakutkan, dan kini ia tahu siapa musuh sebenarnya, dan seberapa besar sandiwara yang mereka mainkan. Tapi sekarang, Ajeng, kamu harus istirahat.
Kamu telah mengambil risiko yang tak terbayangkan, kata Bima, menarik Ajeng ke pelukan yang lembut. Kita berhasil, Mas. Kita berhasil mendapatkan jantung rahasia kakek. Kita akan mengakhiri ini, bisik Ajeng, merasakan kelegaan yang luar biasa. Pelukan Bima kini menjadi satu-satunya tempat yang terasa aman di dunia yang penuh kebohongan ini. Malam itu, di gudang tua itu, mereka berdua mulai menyusun rencana besar untuk mengungkap kejahatan yang jauh lebih mengerikan daripada KDRT, menggunakan kebohongan kecil untuk mengungkap kebenaran yang kejam. Ajeng, yang semula adalah korban, kini menjadi pemain kunci yang akan menghancurkan bayangan keluarga Baskara. Gudang tua tempat Ajeng dan Bima bersembunyi kini telah bertransformasi menjadi markas operasional darurat. Kehadiran Tuan Dharma, sang pengacara, yang cekatan mengelola dokumen curian, memberikan rasa aman yang telah lama hilang. Ajeng dan Bima, yang diselimuti kehangatan dan ketenangan sesaat, tahu betul bahwa jeda ini hanya tipuan senja sebelum badai yang sebenarnya menghantam. Semua bukti ini sudah kami salin, Ajeng. Data di hard drive ini sangat kuat. Ada catatan transaksi, rekaman komunikasi terenkripsi, dan yang paling penting, perjanjian bayangan, yang mengikat ayah dan para direktur lainnya pada jaringan kriminal TN Baskara Senior. Jelas Tuan Dharma menutup laptopnya. Lalu, apa langkah selanjutnya? Ajeng tidak bisa terus di sini. Kakek pasti mengerahkan semua orang untuk mencarinya, ujar Bima, memandang Ajeng dengan kekhawatiran yang nyata. Ajeng mengangguk. Aku harus kembali, Mas. Aku sudah punya bukti, tapi seperti yang kau bilang, kita butuh saksi kunci yang bisa mematahkan narasi kakek. Kita butuh Nyonya Baskara. Bima menatap Ajeng, wajahnya diliputi keraguan. Ibu, dia sangat terancam. Dia sudah menjalankan peran yang kakek berikan dengan sempurna, menghinamu, mengisolasi kamu. Jika dia tiba-tiba berpihak pada kita, kakek akan tahu. Kita tidak memintanya berpihak pada kita secara terang-terangan, Mas. Kita memintanya berpihak pada kebenaran. Dia juga korban. Perlakuan kejamnya padaku adalah topeng. Di balik topeng itu, ada rasa bersalah dan ketakutan. Ajeng meyakinkan. Aku harus kembali dan menjalankan operasi double agent. Di mata kakek, aku adalah pion yang gagal yang berhasil diselamatkan dan disembunyikan oleh suaminya. Tapi sekarang, dia akan melihatku sebagai pion yang kembali, hancur, dan siap dikendalikan. Bima menghela napas. Baik, jika kamu kembali, kamu harus membuang semua alat komunikasi yang aku berikan, kecuali AirPC-nya. Jika kakek menggeledahmu, dia tidak boleh menemukan ponsel atau dokumen apapun. Tuan Dharma akan membungkus semua bukti ini dan menyimpannya di ban yang aman. Ajeng segera menyalin semua data penting ke dalam micro SD kecil, yang kemudian ia sembunyikan di tempat yang paling tidak terduga, di dalam kerah kemeja Bima yang ia kenakan sebagai selimut di gudang itu. Ia akan kembali ke rumah Baskara dengan tangan kosong, tapi dengan gudang rahasia di otaknya. Pagi berikutnya, Ajeng diantarkan Bima ke dekat lingkungan rumah Baskara. Ia kembali berjalan kaki, tampak lebih kusut, lebih hancur. Sesuai dengan skenario korban yang baru saja diselamatkan dari suaminya yang brutal dan kemudian kembali karena tidak punya pilihan. Saat Ajeng melangkah masuk melalui gerbang, ia disambut oleh Nyonya Baskara. Nyonya Baskara segera memeluk Ajeng. Kali ini, pelukannya terasa sedikit lebih lama dari sekadar sandiwara, ada kehangatan samar yang Ajeng cari. Ajeng, kamu kembali. Kenapa kamu pergi? Bima, dia keterlaluan. Syukurlah kau kembali. Kamu aman sekarang, kata Nyonya Baskara, terdengar lega, namun tatapan matanya cepat beralih ke belakang Ajeng, mencari tahu apakah Bima mengikutinya. Aku tidak punya tempat lain, Bu, jawab Ajeng, suaranya lemah. Bima pergi. Dia meninggalkanku. Dia bilang aku hanya beban. Aku mohon, jangan kirim aku keluar lagi. Ajeng memulai peran double agentnya, menenggelamkan dirinya ke dalam peran korban yang ditinggalkan, membuat Nyonya Baskara yakin ia sudah sepenuhnya berada di bawah kendali keluarga. Nyonya Baskara mengangguk. Sorot matanya kini dipenuhi rasa kasihan yang tulus, bercampur dengan keangkuhan seorang pemenang. Tentu saja, Nak.
Rumah ini adalah tempatmu. Ayah mertuamu sudah bilang, kami akan menjagamu dari Bima. Ayo, ke kamarmu. Aku akan menyuruh pelayan membawakan makanan. Di belakang Nyonya Baskara, berdiri Paman Hardi. Ia mengawasi Ajeng dengan tatapan mencurigakan, matanya seperti lampu sorot yang mencoba menembus setiap lapisan kepalsuan Ajeng. Nyonya Baskara membawa Ajeng ke kamar. Begitu pintu tertutup, Nyonya Baskara segera mendekati Ajeng. Kali ini, raut wajahnya berubah menjadi tegang. Bima, di mana dia? Apa dia baik-baik saja? Bisik Nyonya Baskara, suaranya tercekat. Ajeng bisa merasakan rapuhnya pertahanan Nyonya Baskara. Aku tidak tahu, Bu. Dia meninggalkanku di jalan. Dia bilang dia akan kabur, jawab Ajeng, menahan dirinya agar tidak menceritakan seluruh kebenaran. Ia hanya boleh menyampaikan pesan yang telah disiapkan Bima. Dia pergi untuk mengumpulkan bukti melawan ayahnya. Dia bilang dia akan membebaskan kita semua. Bisik Ajeng lagi, memastikan hanya Nyonya Baskara yang mendengarnya. Mendengar itu, Nyonya Baskara terhuyung ke belakang. Mengumpulkan bukti? Melawan ayahnya? Melawan ayah Bima? Apa maksudmu? TN Baskara Senior. Ajeng mengoreksi dengan berani. Bima bilang, kakek mengancammu, Bu. Dia memaksamu memperlakukanku seperti itu, untuk membuat Bima terlihat seperti suami yang gagal dan tidak stabil. Benarkah itu? Wajah Nyonya Baskara langsung pucat, seperti kertas yang baru dicelup air. Air mata tiba-tiba menggenang di matanya. Air mata yang jauh lebih nyata daripada yang pernah ia tunjukkan di depan wartawan. Ya, Ajeng, itu benar. Aku minta maaf. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Tapi ayah mertuaku, dia mengancam akan membongkar semua rahasia suamiku, membuat suamiku dipenjara seumur hidup. Aku tidak punya pilihan. Isak Nyonya Baskara memeluk Ajeng dengan putus asa. Dia mengancam akan menghancurkan ayahmu, Bima, dan seluruh nama keluarga. Ajeng membiarkan Nyonya Baskara menangis. Ini adalah konfirmasi yang ia butuhkan. Nyonya Baskara adalah sekutu yang terpaksa di pihak musuh. Aku percaya padamu, Bu. Tapi kita harus bekerja sama. Jika Bima berhasil membongkar kejahatan kakek, semua ancaman itu akan hilang. Ajeng berbisik. Tapi untuk saat ini, Bu, kamu harus terus memainkan peranmu. Tetap terlihat kejam padaku di depan Paman Hardi dan kakek. Nyonya Baskara mengangguk, menyeka air matanya, dan segera kembali mengenakan topengnya. Baiklah, tapi kita tidak bisa bicara seperti ini. Dinding punya telinga. Mulai sekarang, Ajeng, aku akan bertindak lebih keras padamu, untuk meyakinkan ayah. Kamu harus siap, ujar Nyonya Baskara, kembali ke nada dinginnya. Operasi Double Agent Ajeng dimulai. Nyonya Baskara menjalankan perannya dengan intensitas yang lebih tinggi. Ia mengurung Ajeng di kamar selama berjam-jam, sering masuk dengan ekspresi menghina, dan menyindir Ajeng di depan Paman Hardi. Suatu sore, Nyonya Baskara masuk ke kamar Ajeng dan meletakkan pakaian bekas di tempat tidur. Lihat ini, Ajeng. Ini adalah pakaian yang sudah tidak kupakai. Daripada kau terus-menerus mengenakan baju sutra mewah yang tidak pantas kau kenakan, lebih baik kau kenakan ini. Ini lebih cocok dengan citramu sekarang. Istri yang ditinggalkan dan tidak berharga. Nyonya Baskara menyindir keras, memastikan pintu kamar terbuka sedikit, agar Paman Hardi yang berjaga di koridor bisa mendengar. Aku tidak butuh pakaian bekasmu, Bu. Aku akan memakai bajuku sendiri, jawab Ajeng, suaranya dibuat memberontak, sesuai dengan peran istri yang frustrasi. Tentu saja kau butuh. Kau hanya akan tinggal di sini. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Sekarang, pakai ini, dan jangan membantah. Nyonya Baskara menampar tumpukan pakaian itu, membuatnya jatuh ke lantai. Nyonya Baskara membungkuk, pura-pura mengambil pakaian itu. Ajeng melihat kesempatan itu. Ia berbisik sangat pelan, memastikan Paman Hardi tidak bisa mendengar. Bu, aku butuh bantuanmu. Kakek pasti punya berkas lain di kamarnya.
atau di laci pribadinya. Berkas yang tidak ia simpan di brankas karena terlalu sensitif. Berkas tentang rencana kakek untuk menjebak ayah Bima, bisik Ajeng. Nyonya. Baskara membeku sesaat. Ia kembali tegak, wajahnya menunjukkan kemarahan palsu. Jangan mencoba untuk bicara omong kosong. Ajeng. Aku bilang pakai pakaian itu. Nyonya. Baskara mengambil tumpukan pakaian itu, dan ketika ia menyerahkannya kepada Ajeng, ia menyematkan selembar kertas kecil di lipatan baju itu. Kecepatan tangannya seperti kilat. Pergi ke kamar mandi sekarang, dan jangan keluar sampai aku panggil, perintah Nyonya. Baskara. Lalu ia keluar dari kamar, menutup pintu dengan keras. Ajeng segera masuk ke kamar mandi. Ia membuka lipatan kertas kecil itu. Di dalamnya, tertulis kode rahasia dan petunjuk, ditulis dengan tulisan tangan Nyonya. Baskara yang rapi. Laci ketiga di lemari samping tempat tidur kakek. Kunci di bawah vas bunga imitasi. Ada buku catatan kecil warna merah di sana. Buku harian bayangan. Itu adalah rencana rincinya. Aku akan mengalihkan Paman Hardi pukul 10 malam. Hati-hati. Ajeng membaca pesan itu berulang kali. Ini adalah titik balik. Nyonya. Baskara telah menjadi sekutu. Ajeng kini memiliki akses ke sumber informasi yang paling dekat dengan kakek, dan seorang informan yang bersedia mengambil risiko demi putranya. Malam harinya, Ajeng menunggu dengan jantung berdebar. Ia sudah mempersiapkan diri, mengenakan pakaian gelap untuk memudahkan pergerakan di malam hari. Tepat pukul 10 malam, RPH Ajeng berbisik. Itu Bima. Paman Hardi baru saja dipanggil ibu ke dapur untuk urusan mendesak. Ibu sedang memainkan peran seorang ibu rumah tangga yang panik. Cepat, Ajeng. Paman Hardi akan kembali dalam 15 menit. Ajeng segera keluar dari kamar. Ia menuju kamar TN Baskara Senior. Kamarnya terletak di ujung koridor, besar dan megah, menyerupai singgasana pribadi yang tertutup rapat. Dengan tangan gemetar, Ajeng mencari kunci di bawah vas bunga imitasi, sebuah vas kecil yang terbuat dari porselen halus. Ia menemukan kunci itu. Ajeng membuka pintu kamar kakek, menyelinap masuk. Ia bergerak ke lemari samping tempat tidur. Laci ketiga terkunci. Ajeng menggunakan kunci itu. Klik. Laci itu terbuka. Di dalamnya, ada buku bersampul kulit merah, persis seperti yang Nyonya Baskara jelaskan. Buku harian bayangan. Ajeng mengambilnya. Saat ia menutup laci, matanya menangkap sesuatu yang berkilauan di dasar laci. Itu adalah sebuah liontin kecil, dengan ukiran nama, Sekar, di baliknya, nama Nyonya Baskara. Liontin itu tampak kuno dan berharga. Ajeng membeku. Mengapa liontin milik Nyonya Baskara ada di laci kakek? Apakah ini hanya kenangan? Atau ada rahasia lain yang disembunyikan Nyonya Baskara yang bahkan Bima tidak tahu? Ajeng merasa ada lapisan kebohongan lain yang belum terungkap. Ajeng memasukkan buku merah itu ke dalam pakaiannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari jauh, menuju koridor. Ajeng. Dia kembali. Paman Hardi akan segera sampai di kamarmu. Suara Bima terdengar tegang di RPC. Ajeng harus segera kembali ke kamarnya sebelum Paman Hardi melihat pintu kamar kakek terbuka. Ia menyelinap keluar, menutup pintu, dan bergegas kembali ke kamarnya. Hanya sepersekian detik setelah Ajeng masuk dan menutup pintu, ia mendengar suara Paman Hardi yang melintas di depan kamarnya. Ajeng bersandar di pintu, jantungnya berpacu liar. Ia berhasil. Ia telah mendapatkan buku harian bayangan, senjata pamungkas yang akan mengungkap kebenaran yang jauh lebih mengejutkan. Ajeng tahu, perannya sebagai agen ganda kini akan segera berakhir, dan babak penentuan akan segera dimulai. Pintu kamar Ajeng tertutup, namun ruangan itu terasa seperti medan pertempuran sunyi. Ia menyandarkan punggungnya ke pintu, merasakan detak jantungnya yang masih berpacu liar. Di balik pakaiannya, buku harian bayangan milik TN Baskara Senior terasa seperti granat yang siap meledak, bukti paling sensitif yang kini ada di tangannya, berkat bantuan Nyonya Baskara. Ajeng segera mengeluarkan buku bersampul merah itu. Ia menyalakan lampu kecil di ponsel aman dari Bima dan mulai membaca. Buku harian itu bukan berisi kenangan,
melainkan catatan rinci mengenai jaringan kriminal kakek, nama-nama pejabat yang terlibat, dan yang paling mengejutkan, rencana kakek untuk menjebak ayah Bima dengan tuduhan penggelapan yang akan menjamin ayah Bima dipenjara seumur hidup. Sambil membaca, Ajeng menyadari Bima benar. Ini bukan hanya tentang aset, tapi tentang pembersihan jejak yang dilakukan kakek menjelang pengungkapan besarnya sendiri. Saat Ajeng fokus pada sebuah halaman yang merinci tentang pengiriman terakhir, ERPC-nya berbisik. "Ajeng, kau berhasil mendapatkannya?" tanya Bima, suaranya penuh antisipasi. Ajeng menyentuh telinganya 2 kali sebagai jawaban. "Aku berhasil, Mas. Ini gila. Ini bukan hanya pencucian uang. Ini jaringan yang melibatkan petinggi negara. Dan kakek merencanakan kejatuhan ayahmu dalam waktu 2 hari ke depan." Saat dia mengadakan konferensi pers mendadak, bisik Ajeng. 2 hari? Itu terlalu cepat. Dengar, Ajeng. Buku harian itu adalah inti kekejaman kakek. Tapi kita masih kurang satu hal. Bukti bahwa kekerasan palsuku ini adalah bagian dari rencana kakek untuk mempermalukanmu dan melemahkan posisiku, ujar Bima, nadanya mendesak. "Apa yang kurang, Mas?" "Rekaman audio. Kakek pasti punya rekaman percakapan terenkripsi yang ia gunakan untuk mengancam ibu, memaksanya untuk memperlakukanku seperti suami brutal dan kamu sebagai istri yang ceroboh. Bukti itu akan membalikkan narasi KDRT ini 180 derajat. Itu pasti ada di laci rahasia lainnya, di balik lemari bukunya. Laci kecil yang hanya bisa dibuka dengan kunci geser magnetik," jelas Bima. Ajeng ingat melihat lemari buku besar dengan bingkai ukiran kuno di kamar kakek, lemari yang sama yang ia geser untuk menemukan brankas baja. "Aku tidak bisa kembali ke sana sekarang, Mas." Kakek sudah curiga. Paman Hardi pasti mengawasi koridor kakek. Ajeng panik. "Kamu harus. Ini kesempatan terakhir kita sebelum ayahmu jatuh. Ibu sudah mengontakku. Dia bilang kakek akan pergi makan malam dengan Menteri Pertahanan malam ini. Acara mendadak yang tidak bisa ditunda. Itu adalah jendela emas kita, Ajeng. Dan ibu akan membantumu mengalihkan Paman Hardi," perintah Bima. Ajeng mengangguk, menguatkan tekadnya. Ia segera memasukkan buku harian bayangan itu ke dalam tempat yang paling aman. Di dalam bingkai foto pernikahannya, menyamarkannya di balik foto mereka yang tersenyum bahagia. Pukul 8 malam. Ajeng sudah siap. Ia mengenakan pakaian gelap dan kembali memegang kunci burung hantu di tangannya, siap untuk misi keduanya ke kamar kakek. Tepat pukul 8:30, "Nyonya." Baskara masuk ke kamar Ajeng. Wajahnya pucat, tapi matanya menunjukkan tekad. "Kakek sudah pergi, Ajeng. Sekarang, cepat. Paman Hardi akan aku kirim ke gudang belakang. Aku bilang ada laporan kebocoran air. Kau punya waktu 10 menit, jangan lebih," bisik Nyonya. Baskara. "Aku tidak tahu tentang laci rahasia itu. Tapi di kamar kakek, ada patung perunggu burung phoenix. Patung itu selalu menyimpan sesuatu yang penting. Cari di sana." "Nyonya." Baskara memeluk Ajeng sekilas. "Demi Bima. Dan demi kita semua." Ajeng mengangguk, lalu bergegas keluar. Ia menyelinap menuju kamar kakek. Koridor terasa dingin dan hening, seperti lorong menuju ruang eksekusi. Ajeng membuka kunci pintu kakek. Di dalam, ia langsung menuju lemari buku besar di sudut. Ia menggeser lemari itu. Brankas baja itu masih tertutup, tapi di sampingnya, di balik panel kayu yang sama, ada sebuah laci kecil yang tidak terlihat. Laci yang hanya selebar 3 jari. Ia meraba-raba sekeliling, mencari kunci geser magnetik. Ajeng tidak menemukannya. Ia teringat kata-kata Nyonya. Baskara, patung burung phoenix. Ajeng melihat patung perunggu kuno di meja samping brankas. Ia mengangkatnya. Patung itu berat. Di dasar patung itu, terdapat sebuah magnet kecil yang tersembunyi. Ajeng menggunakan magnet itu untuk menggesek laci kecil di samping brankas. Klik. Laci itu terbuka. Di dalamnya, tergeletak sebuah alat perekam suara digital kecil dan beberapa microchip yang dikemas rapi. Ajeng segera mengambil alat perekam itu dan menekannya. Rekaman audio itu segera memutar suara yang familiar. Suara kakek. Jadi, Sekar.
Kau harus memastikan menantumu itu terlihat hancur dan tidak stabil di depan umum. Semakin dia terlihat seperti korban yang lemah mental, semakin tidak kredibel Bima di mata Dewan Komisaris. Kau harus terlihat marah, tetapi saat ia tersandung atau terluka, aku ingin kau tertawa. Tawa itu akan meyakinkanku bahwa kau sepenuhnya berada di pihakku. Suara Nyonya Baskara gemetar. Tapi, ayah, itu kejam. Ajeng tidak bersalah. Suara kakek menghardik, kau tidak punya pilihan, Sekar. Jika tidak, rekaman perselingkuhan suamimu akan kuserahkan ke publik, dan dia akan dipenjara karena penggelapan aset. Lakukan saja. Dan biarkan Bima berpikir bahwa kekerasan palsu yang dia tunjukkan itu berhasil memisahkan kalian. Jantung Ajeng mencelos. Ia merasakan air mata panas mengalir. Suara tawa dingin yang Nyonya Baskara keluarkan saat Ajeng tersandung itu adalah sandiwara yang dipaksakan oleh ancaman. Plot twist emosional ini membenarkan perasaannya. Nyonya Baskara adalah korban yang terperangkap dalam jebakan kakeknya sendiri. Ajeng, waktunya habis. Cepat. Bima berbisik panik di RPC. Ajeng segera memasukkan perekam dan microchip itu ke dalam sakunya. Ia menutup laci rahasia itu dengan magnet, mengembalikan patung Phoenix ke tempatnya, dan mengunci pintu. Ia berlari menuruni tangga tersembunyi. Namun, saat ia sampai di koridor lantai 2, Ajeng mendengar suara yang membuatnya membeku. Mau kemana kamu selarut ini, menantu? Itu adalah suara TN Baskara Senior. Ia berdiri di ujung koridor, bukan datang dari kamar. Ia kembali lebih awal, mungkin karena alarm brankas yang Ajeng buka. Wajahnya tenang, tapi matanya bersinar dingin, seperti mata ular yang siap menyerang. Ajeng merasa seluruh darahnya surut. Ia terjebak. Ia harus berpikir cepat. Aku haus, kakek. Maafkan aku, jawab Ajeng, berusaha mengendalikan napasnya yang tercekat. Ia harus terlihat seperti istri yang depresi dan tersesat di malam hari. Kakek tidak bergerak. Ia hanya mengamati Ajeng. Haus? Di lorong tergelap rumah? Kenapa tidak meminta pelayan? Atau apakah kau sedang mencari sesuatu yang seharusnya tidak kau cari? Tidak, kakek. Aku tidak bisa tidur. Aku merindukan Bima, jawab Ajeng, mencoba memancarkan keputusasaan. TN Baskara Senior tiba-tiba mengambil langkah cepat, mendekati Ajeng. Ia meraih lengan Ajeng, genggamannya kuat dan menusuk, jauh lebih menyakitkan daripada cengkeraman Bima yang terpaksa. Jangan bohong padaku, Ajeng. Kau tidak merindukan Bima. Kau merindukan kekuatan yang dimiliki Bima. Kau sudah kembali ke rumah ini setelah skandal itu, mencari kelemahan kami, bisik kakek, menarik Ajeng mendekat. Wajahnya yang tua nyaris menyentuh wajah Ajeng. Ajeng menahan rasa sakit. Ia tahu, kakek sedang menggeledahnya secara diam-diam. Ajeng, dia sedang mencari. Jangan panik. Aku akan membuat pengalihan. Bima berteriak di RPC. Kakek meraba saku Ajeng. Dia menemukan perekam digital itu. Apa ini? Kakek menyeringai jahat. Ia menarik perekam itu keluar. Ajeng harus mengambil risiko. Ia harus menciptakan kekacauan. Ajeng mendorong kakek dengan seluruh tenaganya, dan kakek terkejut hingga mundur 2 langkah. Ajeng berlari. Ia tidak kembali ke kamarnya, melainkan berlari ke arah berlawanan, menuju ruang tamu. Tepat saat Ajeng mencapai ruang tamu, Bima menjalankan rencananya. Tiba-tiba, seluruh lampu di rumah Baskara padam total. Kegelapan menyelimuti. Kepanikan. Ajeng, lari ke pintu belakang. Aku akan menunggumu di luar. Cepat, teriak Bima. Ajeng merangkak di tengah kegelapan, menghindari perabotan mewah. Ia harus membuang sesuatu agar kakek tidak curiga bahwa Ajeng telah mendapatkan semua yang ia butuhkan. Ajeng mengeluarkan buku harian bayangan dari balik bingkai foto. Ia merobek beberapa lembar yang berisi catatan transaksi kecil, dan melemparkannya ke lantai. Lalu, ia melanjutkan berlari. Kakek berteriak di tengah kegelapan. Cari dia. Paman Hardi. Jangan biarkan dia keluar. Ajeng berhasil mencapai pintu belakang. Bima sudah menunggu di sana.
Ia segera menarik Ajeng keluar dari pintu itu. Kita hanya punya waktu 5 menit sebelum listrik kembali menyala. Cepat, kata Bima, menarik Ajeng menuju mobil yang terparkir jauh dari gerbang. Mereka berhasil masuk ke mobil. Saat mobil Bima melaju kencang, Ajeng menyentuh sakunya. Perekam audio Nyonya Baskara dan microchip itu aman di tangannya. Kakek mendapatkan buku harian bayangan, Mas. Dia merobeknya sedikit. Tapi dia tidak tahu aku sudah mengambil rekaman audio itu. Itu adalah kelemahan kakek, karena dia yakin dia berhasil menghancurkanku. Dan rekaman audio itu adalah bukti paling kuat kita. Ujar Ajeng, lega dan sedikit histeris. Kau berani, Ajeng. Kau sudah mengambil risiko yang tidak terbayangkan. Puncak pencarian kita berhasil. Tapi kita harus segera bergerak. Kita harus bertemu dengan ibu. Ibu? Kenapa? Tanya Ajeng. Karena rekaman audio itu akan membeberkan semuanya. Aku harus bicara dengan ibu, dan meyakinkannya untuk bersaksi di depan publik. Dia adalah satu-satunya yang bisa menguatkan narasi kita. Dia adalah hambatan besar terakhir yang harus kita taklukkan, kata Bima, wajahnya penuh tekad. Ajeng menatap perekam audio di tangannya, yang berisi tangisan dan keputusasaan Nyonya Baskara. Ajeng tahu, Nyonya Baskara juga korban, dan Ajenglah yang kini memegang kunci untuk membebaskan semua orang. Sandiwara KDRT ini akan segera terbongkar, diiringi dengan kebenaman TN Baskara Senior ke dalam jurang kejahatannya sendiri. Mobil yang dikendarai Bima melaju membelah kegelapan malam, menjauh dari neraka berlapis emas yang bernama Rumah Baskara. Ajeng duduk di sampingnya, masih memegang erat perekam audio digital di tangannya. Bukti yang jauh lebih kuat daripada yang bisa dibayangkan TN Baskara Senior. Di dalam RPC, keheningan Bima terasa lebih berat daripada kata-kata. Kita harus segera bertemu ibu, Mas. Aku berhasil mendapatkan rekamannya, kata Ajeng. Suaranya sedikit gemetar namun penuh penentuan. Dia harus mendengarkan ini, bahwa kakek memaksanya untuk tertawa saat melihatku terluka. Dia harus tahu betapa dalamnya ia dimanipulasi. Bima mengangguk. Wajahnya keras, penuh tekad yang dingin. Aku sudah menyiapkan pertemuan di rumah lamaku. Tuan Dharma sudah menunggu di sana. Kita akan bertemu ibu di sana dalam 1 jam. Ini adalah pertemuan takdir bagi ibu. Dia harus memilih, terus menjadi bidak yang tersiksa, atau berjuang untuk kebebasan kita. Mereka tiba di sebuah rumah kecil dan sederhana di pinggiran kota. Itu adalah rumah yang Bima beli diam-diam sebelum menikah. Suaka kecil yang ia siapkan, jauh dari bayangan Baskara. Di sana, Tuan Dharma sedang menanti, dikelilingi oleh tumpukan dokumen yang telah ia amankan. Tepat 1 jam kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah itu. Nyonya Sekar Baskara melangkah keluar. Wajahnya pucat pasi dan matanya sembab. Ia datang sendiri, sebuah langkah berani yang menunjukkan bahwa ia siap menghadapi kenyataan. Ia masuk. Ruangan itu kecil, kontras dengan kemewahan yang biasa ia hirup. Nyonya Baskara melihat Bima, yang segera memeluknya dengan erat. Bu, syukurlah ibu datang. Kami harus bicara, kata Bima, memegang tangan ibunya. Nyonya Baskara menatap Ajeng, tatapannya tidak lagi dingin, melainkan dipenuhi rasa bersalah yang menusuk. Ajeng, aku. Nyonya Baskara memulai, tapi suaranya tercekat. Duduklah, Bu, kata Ajeng lembut. Ia berjalan ke meja, meletakkan perekam digital itu, dan menekan tombol play. Suara TN Baskara Senior yang memerintah dan mengancam, serta suara Nyonya Baskara yang gemetar karena ketakutan, memenuhi ruangan sunyi itu. Suara kakek, aku ingin kau tertawa. Tawa itu akan meyakinkanku bahwa kau sepenuhnya berada di pihakku. Suara Nyonya Baskara, gemetar. Tapi, ayah, itu kejam. Ajeng tidak bersalah. Nyonya Baskara mendengarkan rekaman itu, menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia mendengarkan bukti tentang betapa ia dipaksa untuk menjadi kejam. Dipaksa untuk menertawakan penderitaan Ajeng demi melindungi suaminya dari ancaman penjara. Ya Tuhan, ayah, dia benar-benar merekamnya.
Dia tidak percaya padaku sama sekali, isak Nyonya. Baskara terdengar hancur. Aku melakukan semua itu, Ajeng. Aku tertawa. Aku tertawa saat kau tersandung, dan saat kau terjatuh di tangga karena aku. Tapi itu adalah tawa terpaksa yang menyiksa batinku. Aku tidak punya pilihan. Nyonya. Baskara menoleh ke Ajeng, tatapannya memohon ampunan. Aku minta maaf, Ajeng. Demi Tuhan, aku minta maaf. Aku hanya ingin melindungi suamiku, dan Bima. Ancaman ayah mertuaku tentang ayah Bima, itu terlalu besar. Aku di antara dua batu karang. Ajeng berjalan mendekat, memegang bahu Nyonya. Baskara. Aku tahu, Bu. Bima sudah memberitahuku. Rekaman ini membuktikan bahwa kamu adalah korban seperti kami. Kamu telah menjadi pengorbanan emosional yang digunakan kakek untuk menjebak Bima dan memenangkan sandiwara KDRT ini. Bima maju selangkah. Bu, ayah tidak akan selamat jika kita terus diam. Kakek berencana menjebaknya dalam 2 hari ke depan, dengan mengumumkan penyimpangan perusahaan. Kita sudah punya semua bukti, termasuk buku harian bayangan dan data dari brankas. Tapi kita butuh kamu, Bu. Kita butuh kamu untuk bersaksi. Nyonya. Baskara menggelengkan kepalanya, masih terkejut. Bersaksi? Melawan ayahku? Bima, kau gila. Ayah akan menghancurkan kita semua. Dia punya kekuatan yang tak terbayangkan. Dia hanya punya bayangan kekuasaan. Bu, kita sudah memegang inti kejahatannya. Seru Bima, mengangkat salinan dokumen yang dicuri Ajeng. Bukti ini akan menyeretnya ke penjara seumur hidup. Tapi dia akan memutarbalikkan fakta. Dia akan menggunakan rekaman KDRT-ku yang viral untuk merusak kredibilitasku. Dan dia akan menggunakan perlakuanmu padaku untuk mengatakan bahwa aku dan Ajeng adalah pasangan yang tidak stabil dan gila. Jika ibu bersaksi, Bu, dan menceritakan bagaimana kakek mengancammu, bagaimana KDRT palsu itu adalah sandiwara yang dipaksakan, kita akan membalikan seluruh narasi. Dunia akan melihat kita sebagai keluarga yang berjuang demi kebenaran, bukan hanya pertengkaran rumah tangga yang kotor. Ajeng menjelaskan dengan suara penuh harap. Tiba-tiba, ponsel Ajeng berdering. Itu Nyonya. Baskara. Ada apa, Bu? Tanya Ajeng. Nyonya. Baskara terdengar sedikit cemas. Ajeng, bisakah kau datang ke ruang keluarga? Ada surat dari TN Baskara Senior. Surat yang ia kirim sebelum persidangan pertamanya. Aku ingin membacanya bersamamu dan Bima. Ajeng dan Bima saling pandang. Sebuah surat dari kakek? Ajeng merasakan debaran samar. Kakek, bahkan dari balik jeruji, masih terasa seperti bayangan yang enggan pergi. Mereka bergegas ke ruang keluarga. Nyonya. Baskara duduk di kursi beludru, tangannya memegang amplop tebal berwarna krem. TN Baskara, ayah Bima, duduk di sampingnya, tampak mendukung. Surat ini dikirim melalui pengacaranya. Kata Nyonya. Baskara. Suaranya sedikit bergetar. Dia meminta kami membacanya bersama. Nyonya. Baskara membuka amplop itu, mengeluarkan beberapa lembar kertas tulisan tangan yang rapi. Ia mulai membaca, suaranya perlahan menjadi lebih tegas. Untuk Bima, Sekar, Ajeng, dan Baskara. Aku menulis ini bukan untuk meminta ampun. Aku tahu, apa yang telah kulakukan adalah kejahatan, bukan hanya dalam hukum, tetapi dalam hati kalian. Aku telah menjadikan rumah ini lapangan ranjau emosi, tempat di mana cinta dan kepercayaan tidak diizinkan tumbuh. Aku mencurigai Bima sejak ia mulai bertanya tentang laporan keuangan. Aku tahu dia memiliki nyala api kebenaran yang sama persis dengan yang kupadamkan dalam diriku sendiri bertahun-tahun lalu. Aku mencoba mematikannya dengan menjebaknya melalui sandiwara kekerasan rumah tangga itu. Aku menjadikan Ajeng targetku. Karena aku tahu, Ajeng adalah satu-satunya orang yang tidak bisa kau korbankan, Bima. Aku mengira dengan merusak Ajeng, aku merusakmu. Aku salah. Ajeng, kau membuktikan bahwa rapuh tidak berarti lemah. Kau memanfaatkan peran, korban, yang kuberikan untuk menghancurkan pertahananku. Kau adalah lawan paling cerdas yang pernah kutemui.
Kau berhasil membuat Sekar berpihak padamu. Kau mendapatkan rekaman tawa kejam yang kupaksakan itu, dan kau bahkan menemukan surat wasiat tambahan. Nyonya. Baskara berhenti sejenak, menelan ludah. Apa yang dia maksud dengan Liontin Sekar? Tanya Bima, melihat ibunya. Nyonya. Baskara melanjutkan membaca, matanya berkaca-kaca. Sekar, tentang Liontin itu, kau benar. Aku mengambilnya untuk mengancammu. Aku tahu itu adalah jangkar terakhirmu pada martabat. Tapi ketahuilah, aku melakukannya bukan hanya karena aku ingin menutupi aibmu. Aku melakukannya karena aku mencintaimu. Sekar, kau adalah satu-satunya yang berani menantangku saat kau membela Ajeng. Kau adalah keajaiban yang seharusnya menjadi putriku. Aku ingin menjagamu tetap dekat, dengan cara yang paling keji yang bisa kupikirkan. Kebohongan kakek telah terurai total. Cinta yang salah arah dan obsesif, dibungkus dengan kekuasaan dan kontrol. Aku telah meninggalkan instruksi pada pengacaraku. Semua aset ilegal yang kuperoleh akan disita oleh negara. Tapi semua aset legal Baskara Group akan dikembalikan ke Bima. Aku meminta satu hal, gunakan yayasan yang kau bangun, Ajeng. Ubah yayasanku yang palsu menjadi lentera harapan yang nyata. Jadikan itu warisan terbaik yang bisa kubayangkan. Sebagai penebusan dosaku, aku akan menghabiskan sisa hidupku sendirian, Sekar. Tapi aku bersyukur, kalian semua, terutama Ajeng, telah memberiku kebenaran, bahkan di saat-saat terakhirku. Tinggalkan aku di balik jendela besi ini, dan bangunlah kembali jendela emas kalian dengan cinta. Nyonya. Baskara selesai membaca. Air mata Ajeng, Bima, dan bahkan TN Baskara menetes. Perasaan mereka campur aduk, lega, sedih, dan terkejut. Dia mengakui semuanya. Dan dia meminta kita untuk terus maju, kata Bima, suaranya serak. Liontin Sekar, dia mencuri Liontin itu karena dia mencintaiku? Nyonya. Baskara menggeleng tak percaya. Bahkan sampai akhir, dia harus mengontrol perasaan orang lain. TN Baskara meraih tangan istrinya. Tidak penting apa motifnya, sayang. Yang penting, kamu tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan aib masa lalumu. Kita sudah melewati ini. Kita akan memperbaiki semuanya. 2 tahun kemudian, rumah Baskara Group telah berganti nama menjadi Baskara Holding, dengan fokus pada etika bisnis. Di lantai paling atas, Yayasan Lentera Harapan berdiri megah. Ajeng sedang duduk di ruang kerjanya, yang dulunya adalah perpustakaan rahasia kakek, kini penuh cahaya. Ia sedang berbicara dengan seorang wanita muda yang juga menjadi korban manipulasi emosional. Anda harus percaya, Bu, kata Ajeng lembut. Saya tahu, rasanya seperti badai di dalam cangkir. Tapi ketahuilah, di balik setiap perlakuan buruk, selalu ada kebohongan yang menyelimutinya. Suatu hari, Anda akan menemukan keberanian untuk mengungkap kebenongan itu, dan saat itu terjadi, badai akan mereda. Saat Ajeng selesai, Bima masuk, mengenakan setelan jas yang rapi. Bagaimana, Nyonya CEO Yayasan? Siap untuk pertemuan Dewan malam ini? Goda Bima. Tentu saja, Tuan CEO Holding. Semua sudah siap, jawab Ajeng, tersenyum lebar. Mereka berdua berjalan menyusuri koridor. Ajeng menghentikan langkahnya di dekat jendela besar yang berbingkai emas. Di luar, matahari terbenam memancarkan warna jingga yang hangat. Aku masih ingat, Mas, bisik Ajeng, menyentuh bingkai jendela. Senja di balik jendela emas. Saat itu, jendela ini terasa seperti jeruji. Sekarang, jendela ini adalah bingkai untuk melihat masa depan kita. Bima memeluk Ajeng erat. Kita harus berterima kasih pada semua sandiwara dan kebohongan itu, Ajeng. Karena mereka memaksa kita untuk jujur pada diri sendiri. Mereka memaksa ibu untuk jujur pada dirinya sendiri. Mereka memaksa kita untuk membangun pondasi emas yang sejati, yang terbuat dari kepercayaan, bukan ketakutan. Aku tidak akan pernah melupakan pelukan brutal, Mas, kata Ajeng. Itu adalah pelukan yang menyelamatkan hidupku. Pelukan yang mengatakan, aku menyakitimu untuk menyelamatkanmu, dan aku percaya sepenuhnya padamu. Bima mencium Ajeng di kening.
Dan aku tidak akan pernah melupakan tatapanmu saat kau harus berpura-pura hancur. Itu adalah tatapan pemberontak yang tersembunyi. Terima kasih sudah mau menjadi agen ganda bersamaku, sayang. Mereka meninggalkan rumah itu, bergandengan tangan, untuk menghadiri pertemuan dewan. Mereka bukan lagi Ajeng dan Bima yang terintimidasi, melainkan Ajeng dan Bima yang utuh dan berkuasa. Di belakang mereka, rumah Baskara berdiri tegak, di bawah naungan senja baru. Tidak ada lagi bayangan kakek, tidak ada lagi ketakutan, dan tidak ada lagi sandiwara. Hanya ada lentera harapan yang menyala terang, simbol bahwa di balik kekejaman yang paling gelap, selalu ada kekuatan cinta dan kebenaran untuk membangun kembali segalanya. Babak terakhir dari kisah ini adalah awal yang baru bagi mereka.